Saat aku berumur 8 tahun, setiap kali aku marah, aku akan membongkar barang-barang kecil di rumah dan mengubahnya menjadi karya seni untuk orang tuaku. Mereka menganggap otakku sakit dan secara paksa mengurungku di rumah sakit jiwa, tetapi aku tidak hanya tidak takut, tetapi malah sangat bersemangat. Namun kemudian aku tahu bahwa ibu dipukuli hingga menjadi cacat setengah badan karena menghentikan perundungan. Ayah dipermalukan dan rambutnya memutih dalam semalam. Adik laki-lakiku bahkan langsung dijual ke Myanmar Utara. Setelah itu, para pelaku perundungan dengan sombong mengatakan, "Kekuatan di belakang kami tidak akan pernah kamu bayangkan. Bahkan jika kamu melapor ke polisi, itu tidak ada gunanya." Mereka tidak tahu bahwa keluarga yang selalu mereka tindas memiliki seorang psikopat gila. Ketika aku melihat ayah lagi, dia menatapku dari kejauhan dengan wajah penuh rasa bersalah. Namun, dia pergi tanpa mengatakan apapun. Kepergiannya memberitahuku bahwa ada perubahan besar yang terjadi di rumah. Aku mengamuk di kamar. Dokter dan perawat buru-buru mengendalikanku dan kemudian memberiku suntikan penenang yang kuat. Baru kemudian aku tenang dan berbaring di tempat tidur. Apa yang terjadi? Apakah ada di antara kalian yang membuatnya marah? Saat ini, beberapa perawat lain berdiskusi di samping. Ayahnya sepertinya datang hari ini untuk mengurus bisnis, tidak mengirim uang lagi untuk sementara waktu. Aku mendengar bahwa ayahnya sepertinya telah menyinggung seseorang yang tidak bisa disinggung. Dan saat ini, seluruh tubuhku gemetar. Aku ingin keluar, aku ingin semua orang itu mati. Efek penenang masih sangat kuat. Aku segera tertidur, tetapi kali ini aku tidak seperti biasanya. Tidur sampai pagi hari berikutnya. Tetapi bangun di tengah malam. Aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Aku kira aku bisa menebak jam berapa sekarang. Sampai pukul 8 pagi keesokan harinya, ada sekitar 6 jam. Hatiku bergejolak sekarang. Di bawah pengaruh obat penenang, akalku masih bisa menekan amarah di hatiku. Tetapi ini bukan solusi jangka panjang. Aku harus segera keluar dan menemukan objek untuk melampiaskan. Aku sudah bisa keluar dari rumah kaleng ini sejak tahun pertama aku datang. Tetapi aku tidak melakukannya. Aku tidak ingin membuat ayah dan ibu khawatir. Setelah tidak ada seorang pun di koridor, aku dengan mudah membuka pintu dengan kawat. Aku bahkan melihat kamera pengintai. Sementara penjaga keamanan sedang tidak bertugas, aku menyelinap ke ruang kendali. Aku langsung menghapus rekaman pengawasan aku keluar dari kamar. Aku mengikuti rute dalam ingatanku dan sampai di depan sebuah rumah. Melihat rumah kecil ini, kenangan muncul di benakku. Aku menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam. Kemana mereka pergi di malam hari tanpa pulang untuk tidur? Aku dengan mudah membuka pintu dengan kawat. Aku melihat beberapa dokumen yang diletakkan di atas meja di ruang tamu. Salah satunya adalah catatan medis ibu. Yang lainnya adalah perjanjian pemahaman. Isi di atasnya mulai menghilangkan kewarasanku. Obat penenang sebelumnya sepertinya akan segera habis masa berlakunya. Isinya adalah ibuku dipukuli dan dirawat di rumah sakit. Sekarang dia membutuhkan banyak uang. Dan apa yang tertulis dalam surat pemahaman adalah memahami bahwa ibu dipukuli. Aku menjadi benar-benar gila ketika aku melihat isi ini. Dan pada saat ini, ada suara kunci yang dibuka di pintu. Seseorang kembali. Aku segera bersembunyi di balik pintu ruang utilitas. Ayah masuk tanpa menyalakan lampu dan duduk di sofa. Mata menatap beberapa lembar kertas di meja. Aku benar-benar tidak berguna. Maafkan aku. Ayah mulai terengah-engah lagi, seolah rambutnya memutih lagi saat ini. Ingin berdamai. Ingin berdamai? Itu semua mimpi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang adalah bertahan sampai mati. Aku diam-diam melompat keluar dari jendela, memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi pada ibu. Aku sudah melihat catatan medisnya di rumah sakit kelas atas di Kyoto. Setelah beberapa kali bertanya, akhirnya aku menemukannya. Rumah sakit itu sekarang tutup, tetapi ada perawat yang bertugas di malam hari. Aku menyelinap masuk dan langsung menuju lantai tempat kamar ibu berada. Aku baru saja sampai di tangga. Ketika aku melihat dua perawat datang, aku tanpa sadar bersembunyi di tangga. Apakah kamu sudah mendengar? Ada seorang wanita berusia 30-an yang dipukuli dan dibawa ke rumah sakit kita, di kamar 3234, cukup parah. Bagaimana aku tidak tahu? Ini cukup heboh. Keluarga Yo bahkan tidak membawa kerabat, hanya seorang kepala pelayan yang datang dan langsung memaksa suaminya. Dua perawat itu mengobrol satu sama lain dan masuk ke lift. Percakapan mereka membuatku mengingat sebuah istilah, keluarga Yo. Karena kamar 3234. Tepatnya adalah kamar ibu. Aku datang di depan pintu kamar ibu, tetapi tidak masuk. Aku bisa melihat dengan jelas pemandangan di dalamnya melalui jendela. Saat ini, ibu di ranjang rumah sakit, sebagian besar tubuhnya dibalut perban. Bahkan wajahnya pun ditempeli plester. Saat ini, hatiku mulai berdebar kencang, dan senyum aneh muncul di wajahku. Aku tidak segera meninggalkan rumah sakit. Saat ini, aku masih tidak tahu di mana yang disebut keluarga Yo itu. Aku mencari dari lantai ke lantai, sampai aku melihat dua perawat itu di lantai pertama. Aku sekarang berusia 13 tahun. Tetapi tinggi badanku sudah sekitar 1,6 meter. Aku mengenakan pakaian pasien dan tiba-tiba muncul di depan dua perawat itu,
membuat mereka gemetar ketakutan. Sebenarnya aku tidak ingin berbicara, hanya ingin bertindak. Di mana keluarga Yo? Saat ini, penampilanku sangat menakutkan. Mereka hanya bisa melihat mata dan bagian bawah wajahku, serta gigi putihku. Grup Yo ada di jalan pejalan kaki sebelah timur lingkar ketiga. Kami tidak tahu persisnya, karena aku langsung lari keluar. Segera, bayanganku menghilang dari pandangan mereka. Di jalan pejalan kaki sebelah timur lingkar ketiga, aku melihat gedung bertuliskan Grup Yo dan memutuskan untuk menghadapinya di sini. Aku tidak ragu-ragu untuk menyelinap masuk. Di dalam gedung sekarang ada sangat sedikit orang. Kebanyakan adalah satpam yang berpatroli. Aku langsung menuju lantai atas yang masih menyala lampunya. Di dalam saat ini ada 2 orang yang sedang minum anggur dan makan barbeque. Saudara Liu, bagaimana kabar urusannya? Jangan bilang apa-apa, masalah yang dibuat oleh tuan muda itu sendiri. Aku tidak punya pilihan selain menanganinya. Tetapi keluarga itu juga menjengkelkan. Tidakkah lebih baik menandatangani surat perjanjian? Mereka tidak mau menandatanganinya sampai mati. Saat itulah mereka sepertinya menyadari keberadaanku, karena aku sudah masuk. Aku tidak bisa mendengarkan obrolan santai mereka lagi. Siapa kamu? Siapa yang menyuruhmu naik? Pengurus Liu menatapku dengan bingung. Dia menyadari bahwa aku sepertinya tidak normal. Aku tidak merasakan apapun atas teguran kepala keamanan. Yang kurasakan sekarang hanyalah kegembiraan. Bisa bermain dengan baik. Kepala keamanan sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Dia mengeluarkan pentungan dari pinggangnya dan menyerbu ke arahku. Saat ini aku semakin bersemangat. Kerak kerak kerak. Aku hanya memukul kepala keamanan dengan 1 pukulan dan membuatnya terkapar. Lalu perlahan mendekati Liu Guanzi. Senyum di wajahku tidak berkurang, malah bertambah. Liu Guanzi menatapku dengan ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar, kakinya lemas. Aku segera mengambil pisau buah di atas meja di samping. Aku menepuk-nepuk wajah Liu Guanzi dengan pisau itu. Lalu aku berbalik dan pergi menuju kepala keamanan itu. Seketika aku memotong urat kaki dan tangannya. Kepala keamanan itu juga langsung terbangun dan berteriak kesakitan. Liu Guanzi sepertinya tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Namun, dia sudah menebak identitasku. Kau adalah orang gila itu. Aku ingin menikmati 2 seni sekaligus. Liu Guanzi panik. Kakinya sudah merasakan lagi. Dia ingin lari. Tetapi melihatku di depannya, dia tidak berani. Aku menatap serius kepala keamanan itu. Teriakan itu sudah berhenti, jelas membuatku sangat tidak puas. Aku melanjutkan mengambil pisau buah yang tidak tajam itu dan mulai membedah dari betisnya. Seketika pemandangan itu sangat mengerikan. Liu Guanzi di samping sepertinya kakinya tiba-tiba tidak merasakan apa-apa. Celananya hampir basah karena air kencing. Aku melihat pemandangan di depan mataku dan merasakan kepuasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Teriakan kepala keamanan. Ketakutan Liu Guanzi benar-benar membuatku sangat bersemangat. Sampai hampir subuh. Tetapi mereka berdua belum mati. Mulut mereka masih berteriak, mohon, ampuni aku. Saat ini, di sebuah rumah sakit, pemimpin grup Yo Dekai, berdiri di depan 2 ranjang rumah sakit. Siapa? Keluarga yang diperintahkan tuan muda untuk diurus. Yaitu orang gila yang terungkap dalam penyelidikan sebelumnya. Seorang gila berani macam-macam denganku. Aku kembali ke rumah sakit jiwa, tetapi tidak menarik perhatian siapapun. Saat ini, aku duduk di ranjang rumah sakit, tetapi hatiku masih merasa tidak nyaman. Dari kata-kata mereka. Aku tahu bukan hanya keluarga Yo. Saat tengah hari, tiba-tiba ada seseorang datang menemuiku. Orang ini adalah Yo Dekai. Aku hanya menatapnya, menatap orang yang belum pernah kulihat ini. Kau melakukan pekerjaan yang hebat tadi malam. Karena aku akan membiarkanmu mati di sini. Aku tidak berbicara, melainkan hanya diam-diam menatapnya. Apakah kau bahkan tidak tahu apa yang terjadi? Ini memang hal yang selalu membingungkanku. Terutama karena aku tidak mudah menyelidikinya. Sebenarnya ibumu adalah orang baik. Aku sudah dengar. Sebelum dipukuli, ibumu menyelamatkan seorang gadis di depan sebuah KTV. Dan gadis itu adalah pacar teman putraku. Dia juga berasal dari keluarga kaya, bahkan lebih baik dari keluarga Yo kami. Kudengar dia juga sudah melapor ke polisi. Tapi setelah gadis itu tiba, ibumu masih dididik oleh polisi selama beberapa hari. Ketika Yo Dekai mengatakan ini, dia tertawa sangat bahagia. Seolah-olah membual tentang sesuatu, setelah itu putraku dan yang lainnya merasa belum puas, jadi mereka bersama-sama memukuli ibumu. Ayahmu pergi ke kantor polisi untuk melaporkan, tetapi siapa sangka polisi juga orang kita. Dia ingin memperbesar masalah ini. Aku menculik adikmu. Sekarang ayahmu sudah tenang, dan adikmu seharusnya hampir sampai di Myanmar Utara sekarang. Saat ini aku menundukkan kepala, dengan tatapan mata yang sangat penuh kebencian, begitu juga dengan senyum di wajahku. Aneh hingga ekstrim, Yo Dekai sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia segera melarikan diri. Aku tidak keluar untuk mencarinya masalah, tetapi diam-diam menunggu di dalam kamar. Aku sangat menantikan apa yang dikatakan Yo Dekai. Apa yang akan membuatku mati, jangan mengecewakanku. Aku terus menunggu di dalam kamar, sampai hampir kehilangan kesabaran,
tetapi tetap tidak keluar. Hingga malam hari, pintu kamarku dibuka, dan seorang dokter yang belum pernah kulihat masuk. Saat ini aku hanya merasa bersemangat. Senyum di wajahku semakin aneh dan menakutkan. Biarkan aku membunuh anak gila ini. Akhirnya, dia juga tidak ragu dan bersiap untuk bertindak dengan pisau. Aku langsung mengambil inisiatif terlebih dahulu dan bergegas ke arahnya. Orang itu juga sedikit tidak menyangka. Dia buru-buru mengayunkan pisau ke arahku, aku menjatuhkannya ke tanah dengan satu pukulan, dan merebut pisau dari tangannya. Dokter ini hampir pingsan karena pukulanku. Saat ini kepalanya masih pusing. Aku maju dan memutuskan tendon tangan dan kakinya. Kekuatanku sangat besar, langsung menekannya ke tanah, seni akan segera dimulai, dia sangat ketakutan hingga gemetar. Dia sangat takut tentang apa yang akan kulakukan padanya selanjutnya. Aku tentu saja tidak mengecewakannya. Aku menggunakan pisau yang dibawanya untuk menggorok lehernya sedikit demi sedikit. Jeritan mengerikannya segera bergema di seluruh rumah sakit jiwa, tetapi rumah sakit jiwa telah dikosongkan dari semua dokter dan perawat oleh dokter ini. Hanya menyisakan beberapa orang gila yang gemetar ketakutan. Tidak lama kemudian aku menyelesaikan seniku, melihat dokter yang masih memiliki sedikit napas ini. Aku membuka pintu dan berbalik untuk pergi. Kali ini aku tidak berencana untuk kembali. Meninggalkan rumah sakit jiwa, aku langsung menuju grup Yo. Aku ingin bertanya kepada seseorang tentang lokasi keluarga Yo. Saat ini, di keluarga Yo, Yo Chusheng sedang bermain game di dalam kamar. Keluarga itu sepertinya sedang mencari masalah dengan keluargamu. Apa kalian tidak masalah? Kamu meremehkan keluarga Youku, fokus bermain game. Juga pada saat ini, Yo Chusheng secara tidak sengaja melirik ke jendela. Saat ini aku sedang berjongkok di jendela. Memegang pisau berlumuran darah di tanganku, dengan senyum aneh dan gelap di wajahku, karena Yo dekai pergi. Hantu! Aku melompat dari jendela ke kamar Yo Chusheng. Yo Chusheng sangat ketakutan saat ini hingga tidak bisa berbicara. Teriakan Yo Chusheng langsung mengejutkan para penjaga keamanan di lantai bawah. Aku tidak ingin terlibat dengan mereka. Aku hanya ingin segera menyelesaikan orang di depanku ini. Kecepatanku sangat cepat, dengan cepat memotong urat tangan dan kakinya. Aku membawanya pergi, dan juga mengambil mobil bagus di depan pintu. Sepanjang jalan Yo Chusheng dipaksa untuk berbicara. Aku tidak memperhatikannya, fokus menyetir. Aku menyetir sangat lama hingga tiba di pinggiran kota. Di sini tidak ada orang sama sekali. Hanya ada beberapa bangunan terbengkalai yang sangat reot, para satpam itu sudah jauh tertinggal. Aku melemparkan Yo Chusheng ke sebuah sudut. Mulai mencari peralatan, Yo Chusheng ketakutan dan panik, tiba-tiba dia sepertinya menyadari sesuatu. Kau orang gila itu, sebaiknya kau lepaskan aku, kalau tidak seluruh keluargamu akan mati dengan tidak tenang. Aku membawa peralatan ke hadapan Yo Chusheng, meletakkannya semua di sisinya, aku akan mulai. Yo Chusheng saat ini celananya basah, dia buru-buru memohon dengan satu napas, mengatakan banyak hal. Saat dia berbicara, aku tidak menghentikan gerakan tanganku, menguliti tubuhnya sedikit demi sedikit. Semuanya menghindari tempat-tempat mematikan, aku menikmati seluruh proses dengan sepenuh hati. Ini membuat kondisi mentalku yang gila menjadi lega. Dalam prosesnya aku melihat kaki ketiga Yo Chusheng, lalu menginjak dan menghancurkan benda menjijikan ini, hingga keesokan paginya. Yo Dekai baru membawa sekelompok besar satpam dan polisi, datang ke sini, dia datang ke bangunan terbengkalai dan melihat genangan darah di tanah. Putranya yang tampak seperti bukan manusia maupun hantu, wajahnya penuh keterkejutan dan ketakutan. Yo Dekai saat ini teringat padaku di rumah sakit jiwa. Perasaan takut muncul begitu saja, tetapi lebih banyak lagi amarah, aku akan membunuhmu. Sementara aku sedang menuju ke target berikutnya, kemarin Yo Chusheng menyebutkan semua orang yang terlibat. Orang-orang ini semua adalah keluarga kaya di Kyoto. Keluarga Yo mengalami masalah, ya menurut berita terbaru. Yo Chusheng diculik, belum tahu bagaimana kelanjutannya, keluarga Yo juga tidak begitu hebat. Masih mengatakan sederajat dengan keluargaku, sungguh lelucon, ayo. Aku akan memperlihatkan kepada kalian video wanita itu berlutut memohon ampun. Hahaha ini terlalu lucu. Tepat saat mereka sedang bersenang-senang, pintu ruang VIP dibuka, semua orang mengira aku adalah pemain jazz yang sedang bermain peran. Tidak memperhatikan pakaianku, aku melihat sekelompok orang di sini dan merasa sedikit bingung. Siapa San Xiaoguo? Siapa kau? Mengganggu kesenangan Tuan Muda San, kau tahu seberapa seriusnya ini. Enyah kau? Aku tidak mempedulikannya. Saat ini aku sudah tahu siapa San Xiaoguo. Aku sedikit demi sedikit mendekati San Xiaoguo. Tidak peduli bagaimana orang-orang di sekitarku berlarian, aku tidak menghiraukannya. Saat ini Liu Chang menyadari ada yang tidak beres, segera menghalangi di depan San Xiaoguo. Tuan Muda cepat lari. Aku akan menghalanginya dulu. San Xiaoguo agak bingung, dia tidak merasakan bahaya apapun. Aku dengan cepat tiba di depan Liu Zhang. Dia bahkan tidak sempat melawan, lalu aku menebasnya. Di tanah, San Xiaoguo terkejut dan berbalik untuk lari, tetapi begitu dia mengambil langkah pertama. Aku sudah berada di depannya dan memberinya pelukan sayang. San Xiaoguo langsung ketakutan, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar,
dan dia tidak berani bergerak. Aku tidak ragu dan segera mengubah hadiahku. Saat ini, semua orang bereaksi. Berteriak dan berteriak ingin bergegas keluar. Membunuh, tapi wajahku menjadi dingin. Sial, bagaimana aku bisa membiarkan kalian pergi begitu saja? Aku mengangkat pisau dan berlari ke arah semua orang. Orang pertama yang jatuh adalah kaki tangan itu. Tak lama kemudian, darah memercik di mana-mana di sini. Mayat berdarah berserakan di tanah. Adegan ini langsung membuat San Xiaoguo ketakutan sampai mengompol. Saat ini, dia ingin tahu identitasku. Aku tidak lagi memperhatikan San Xiaoguo yang ketakutan dan mengompol, lalu aku naik ke mobil. Baru saja bersenang-senang, sekelompok besar pengawal mengepungku. Sekelompok orang ingin bermain dengan tangan kosong, sungguh konyol. Aku langsung mulai dengan gigi dua dan melesat keluar. Mereka hanya bisa melihat debu dari knalpot mobilku. Tapi segera, aku mendengar di telingaku suara sirene polisi yang padat. Untuk menghindari pencegatan di depan, aku melakukan putaran balik naga. Langsung berbalik dan melepaskan diri dari mobil polisi. Kemudian, di persimpangan berikutnya, 120 km per jam. Aku melakukan drifting dengan satu tangan dan berbelok ke jalan normal lainnya. Ketika aku keluar kota, kecepatanku langsung meningkat menjadi 160 km per jam. Segera, aku meninggalkan Kyoto dan tiba di kota kecil. Di sini ada puncak gunung yang sangat besar. Setelah melemparkan San Xiaoguo ke samping, aku tidak mulai berpikir. Permainan menyenangkan apa yang ada. Aku sudah bosan dengan beberapa yang diajarkan guru sebelumnya. Segera aku memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Aku ingin memanggang ayam, tetapi bukan untuk dimakan. Hanya sekadar mengubah cara bermain. Pasti bisa membuat San Xiaoguo bersemangat. Kemudian aku mengikat arang merah membara ke anggota badan San Xiaoguo. Kali ini aku juga memberikan perhatian khusus kepada adik kelimanya. Setelah efek kali ini, San Xiaoguo tidak lagi berteriak. Aku mulai menggunakan lembaran besi merah panas untuk membakarnya di bagian tubuhnya yang lain. Aku diam-diam menikmati proses ini. Jeritannya membuatku semakin bersemangat. Merasa tidak puas, aku mengambil beberapa puntung rokok dan mulai menyiramkannya secara acak ke tubuhnya. Anjing kecilku sayang, pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Yunzi juga berada di rumah sakit. Ayahku juga mendengar tentang kejadian itu. Lagi pula, keributan yang aku buat terlalu besar. Dan pada hari ini, seorang pria datang ke kamar ibuku. Pria ini adalah dekan Chen Zikai. Biaya pengobatan Ibu Xiao Feng. Aku sudah mengajarimu, jangan khawatir. Direktur Chen, terima kasih banyak. Aku hampir gila beberapa hari ini. Tidak apa-apa, itu bukan apa-apa bagiku. Direktur Chen, yang kupikir terlalu banyak berinteraksi, berbalik dan keluar dari bangsal. Rumah sakitku yang membuatku terharu. Kalian benar-benar pantas mati. Sejak aku datang ke rumah sakit jiwa, aku menjadi impiannya. Untuk itu, dia terus bekerja keras untuk meneliti tanpa mempedulikan tidur dan makan. Sejak itu, tersiar kabar di kalangan. Direktur Chen berusaha keras untuk melindungi orang tua Ye Feng. Aku ingin melihat apakah yang disebut keluarga besar ini bisa mengalahkan rumah sakitku. Siapa yang bertarung dengan orang ini? Bahkan Direktur Chen pun ikut terlibat. Kabar ini tak pelak membuat Yao Dekai dan yang lainnya lengah. San Youchai mulai merasa takut saat ini. Niat untuk menyerang orang tuaku goyah. Direktur Chen adalah 4 keluarga besar Kyoto yang jika digabungkan harus memberi muka 3 poin. Terlebih lagi, keluarga kecilku yang tidak dikenal ini hanya ingin membantu melindungi orang tuanya. Tidak ada yang mengatakan untuk melindungi Ye Feng. Cari bantuan keluarga besar. 3 dari 4 keluarga besar Kyoto terlibat dalam masalah ini. Hingga malam hari ini, mereka baru menemukan San Xiaoguo di gunung. Tapi Yao Dekai adalah orang pertama yang tiba di tempat kejadian. Dia melihat San Xiaoguo, yang masih memiliki napas terakhir, dengan ekspresi garang di wajahnya. Ketika San Youchai tiba di rumah sakit. Mayat San Xiaoguo sudah dingin. Ye Feng, aku ingin kau mati. Saat ini, aku mengganti mobil dan diam-diam memasuki kota. Aku sedang mencari target berikutnya. Tidak ada yang akan menyadari bahwa orang gila akan mengemudi Mercedes-Benz di jalanan. Target berikutnya adalah Tuan Muda Wang yang ketiga, Wang Sanyu. Di sisi lain, di sebuah villa. Mengapa kau tidak mengizinkanku keluar? Aku masih punya janji minum dengan teman-teman. Orang gila itu sedang mencarimu untuk balas dendam. Cepat diam dan tenang. Apa artinya keluarga San dan keluarga Yo? Bahkan jika mereka digabungkan, mereka tidak sekuat keluarga kita. Apa yang perlu ditakutkan? Aku sudah menempatkan lebih dari selusin ahli di sekitarmu. Jika dia berani datang, aku akan berani membuatnya mati. Pada saat yang sama, aku berdiri tidak jauh dari Villa Wang. Kekuatan penjaga Villa Wang menurutku hanyalah permainan anak-anak, sangat konyol. Aku berbalik dan datang ke sisi Villa Wang. Menyusup dengan cara yang sangat aneh. Kemudian, aku memanjat dinding hingga ke lantai atas dan datang ke koridor, langsung menghadap ke lantai 1. Ayah, kapan aku bisa keluar? Apa yang kau khawatirkan? Kita harus menunggu kabar datang sebelum kita bisa bertindak. Ayah, berita apa yang sedang ditunggu?
Tentu saja berita tentang orang gila itu. Menunggu berita bahwa dia ditangkap. Atau berita tentang siapa yang dia tangkap. Pada saat ini, sebuah vas bunga tiba-tiba jatuh dari langit. Suara ledakan itu langsung membuat mereka terkejut dan berdiri. Kemudian mereka menemukan bahwa aku berdiri di lantai 3 menghadap mereka. Aku juga perlahan berjalan ke bawah di bawah kamar tidur mereka. Selusin tentara bayaran melihat ini dan segera menyerbuku. Namun, lorongnya relatif sempit. Paling banyak, mereka hanya bisa menghadapi 2 orang pada saat yang sama. Dalam sekejap, kilatan pisau menyambar dan 2 tentara bayaran itu lehernya terpotong olehku. Jatuh ke lorong dengan putus asa. Saat ini, para tentara bayaran itu akhirnya mulai takut. Siapa yang menyangka rekan mereka akan langsung dibunuh olehku dalam sekejap? Cepat mundur ke ruang tamu di lantai 1, jangan bertarung 1 lawan 1 dengannya. Kemudian belasan orang itu melarikan diri dengan panik. Terus mundur hingga di depan Wang Dama dan yang lainnya. Aku juga tidak terburu-buru, hanya berjalan perlahan. Sebenarnya hanya melihat mereka menunggu. Ekspresi ketakutan itu cukup menghibur. Sekelompok pengawal melihatku datang ke lobi di lantai 1, segera maju dan mengepungku. Aku dengan tegas menyerang dan langsung membunuh 1 orang. Kemudian tubuhku seperti hantu, kilatan perak dan 1 orang tumbang. Tak lama kemudian belasan pengawal bersembunyi di bawah pisaunya. Dan seragam pasienku juga terciprat darah. Wang Dama dan yang lainnya saat ini melihatku. Semuanya gemetar ketakutan. Aku tidak tahu siapa Wang Sanyu, maka aku hanya bisa membunuh semua orang. Saat itu, otak Wang Dama berputar dengan cepat. Tiba-tiba melihat putranya di sampingnya, dia segera mendorongnya keluar. Ini Wang Sanyu. Wang Sanyu menatap ayahnya dengan tak percaya. Ayahku sebenarnya mengkhianatiku. Melihat itu, aku sangat senang. Sepertinya masih ada gunanya. Aku langsung memotong urat tangan dan kaki Wang Sanyu, membawanya pergi. Aku membawa Wang Sanyu dan pindah ke pinggiran kota. Hanya di tempat yang sepi aku bisa benar-benar menikmati. Tidak akan sombong lama. Lingkaran kita di Kyoto saling terkait. Datang dan pergi langsung mencakup setengah lingkaran Kyoto. Dan kamu hanya sendirian. Mengemudi juga membosankan. Melakukan sesuatu sendirian memang tidak begitu nyaman. Setengah lingkaran Kyoto? Kalau begitu aku akan membalikan keadaan dulu. Wang Sanyu terus bercerita sepanjang jalan, seolah ingin mengucapkan semua kata-kata dalam hidupnya sekaligus. Sampai aku membawanya ke tepi sungai. Aku ingin menambahkan sesuatu yang segar, bukan terus mengulangi permainan sebelumnya. Tetapi hanya kayu dan batu yang bisa ditemukan di sekitar. Aku agak kecewa, tetapi tetap memulainya seperti biasa. Malam ini teriakan Wang Sanyu bergema di seluruh pinggiran kota. Keluarga yang berpartisipasi dalam kekerasan bersamamu semuanya panik. Mobil mewah satu demi satu. Pintu gerbang keluarga Yo penuh sesak dengan orang-orang. Saat ini polisi juga sangat memperhatikan dan mengumumkan mulai saat ini. Aku tidak lagi dilindungi oleh hukum. Seluruh kekuatan polisi hanya mengejar tanpa henti, bersumpah untuk tidak peduli. Saatnya tidur, aku tidur nyenyak sampai terbangun secara alami. Tidur sampai malam hari berikutnya. Orang seperti apa yang bisa menjadi partnerku? Orang biasa benar-benar tidak berani ikut serta. Tetapi segera aku memikirkan kandidat. Rumah sakit jiwa. Aku kembali. Saat memasuki kota, aku merasakan kekuatan penjagaan yang tidak biasa di sepanjang jalan. Aku melintas di atas bangunan satu persatu seperti hantu. Dengan cepat tiba di rumah sakit jiwa. Tempat ini sebenarnya dikelilingi oleh sekelompok polisi. Aku tidak mengerti jalan pikiran mereka. Aku sudah keluar, apa mungkin aku akan kembali? Namun, tembok besi yang mereka pikirkan, dengan mudah aku menyelinap masuk. Dengan cepat aku menemukan 8 orang yang cocok melalui berkas medis. Solusiku juga sangat sederhana. Yang tidak bisa diajak bicara langsung dibawa pergi. Yang bisa diajak bicara ditanya satu kalimat. Ikut aku, kubawa kau keluar. Pergi atau tidak, jawabannya selalu adalah ambisi awal. Karena targetnya terlalu besar, untungnya saya hanya bisa menerobos keluar, saya langsung pergi ke tengah kerumunan untuk menarik perhatian. Satu orang satu pukulan dengan cepat menjatuhkan beberapa polisi ke tanah, pihak berwenang polisi di kejauhan membunyikan sirene, langsung memanggil semua orang. Puluhan polisi ini juga ditangkap, bahkan ada 2 orang yang membawa senjata api, tapi aku sama sekali tidak takut. Sebaliknya, saya menjadi tertarik dengan senjata di tangan mereka. Saudara-saudara ini bisa menggunakannya. Sosok saya berkelebat. Dalam sekejap mata menghilang dari pandangan mereka, mereka langsung mengepung saya, tidak memilih untuk menembak. Aku menyelinap ke depan 2 polisi yang memegang pistol, langsung merebut pistol dari tangan mereka, dan lari keluar. Mereka melihat 2 pistol di tanganku, semuanya tampak bingung, tidak menunjukkan keberanian seperti sebelumnya. Saat ini, penyakit jiwa saya kambuh dengan kejam, saya sudah merebut sebuah jeep biasa. Saya dengan cepat bergabung dengan mereka dan melarikan diri. Namun, baru saja pergi sedikit, lebih dari 10 mobil polisi sudah muncul di kaca spion, meskipun saya sudah menekan pedal gas hingga maksimal. Tetapi tidak peduli bagaimana, saya tidak bisa melepaskan diri dari mobil polisi di belakang. Segera sebuah pesawat muncul di atas kepala kami, lampu selalu menyinari mobil kami.
Selain dua orang gila di dalam mobil, semua orang tampak terkejut. Orang ini menyuruh kami keluar untuk melakukan apa? Tingkat pencarian ini keterlaluan. Aku memutar mobil ke tempat parkir bawah tanah sebuah pusat perbelanjaan. Di sini ada jaringan bawah tanah yang luas dan rumit. Aku langsung keluar dari pintu keluar lain. Di luar benar-benar tidak ada suara pesawat, tetapi segera mobil polisi menemukannya. Aku langsung mempercepat dan dengan cepat menjauhkan mereka. Kemudian tiba di sebuah tikungan untuk sementara menghalangi pandangan kami. Kemudian kami beberapa orang dengan cepat berlari ke gang kecil di samping. Polisi yang tiba melihat mobil yang kosong langsung panik. Target menghilang, helikopter dengan cepat mencari, dan saat ini kami menemukan mobil lain. Sudah pergi bersama rombongan orang biasa, lalu kami tiba di sebuah pabrik yang ditinggalkan, melihat kelompok orang sakit jiwa di depan mata ini. Aku langsung merasa bahwa aku sebenarnya cukup normal. Bagaimana cara memimpin mereka? Tetapi segera aku merasa lega. Aku gila, sebagai orang gila, tentu saja harus memiliki penampilan orang gila. Mulai sekarang kalian harus mendengarkanku. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Aku akan selalu menemukan kalian. Namun, mereka tidak berencana untuk berusaha, dan beberapa orang bersiap untuk pergi. Sekarang kalian sudah menjadi buronan. Ikuti aku, jangan berpikir tentang hal lain. Saat ini orang yang bersiap untuk pergi itu sudah tiba di pintu pabrik, aku bahkan tidak meliriknya. Aku langsung melemparkan pisau baja di tanganku, hanya melihat kilatan pisau, pintu yang belum dibuka sedikit pun tertancap di atasnya oleh pisau. Tetapi tubuh orang itu langsung terpenggal, adegan ini langsung membuat mereka sangat ketakutan. Bahkan dua orang yang otaknya tidak jernih pun gemetar ketakutan. Aku melihat mata mereka yang ketakutan, dengan nada tanpa ampun dan datar, "Sudah dengar semuanya? Mengerti?" Semua menjawab dengan serentak di hadapan hidup dan mati. Bahkan orang gila pun akan takut. Kekuatan besar yang dipimpin oleh Yao Dekai, yang menyatukan sebagian besar keluarga lingkaran Beijing, lahir. Kekuatan besar yang intervensi resmi secara penuh masih lahir. Kekuatan ini seperti jaring langit yang menyelimuti seluruh Kyoto. Ketika sosokku muncul lagi di Kyoto, aku sudah mengganti pakaian pasienku yang kotor. Aku langsung pergi ke rumah sakit tempat ibuku berada. Di sini juga berkumpul banyak penjaga keamanan. Aku menyelinap masuk dari parkiran rumah sakit, tanpa kesulitan sama sekali. Tak lama kemudian, aku tiba di lantai tempat ibuku berada, berjalan ke sana dan saat itu kosong. Mereka tidak terlalu waspada di dalam rumah sakit. Melalui jendela, aku bisa melihat hanya ibuku yang berbaring di ranjang. Aku masuk dengan hati-hati. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. "Fenger, apakah itu kamu?" Mendengar itu, aku tertegun sejenak dan muncul keinginan untuk melarikan diri. Aku benar-benar tidak bisa menghadapi ibuku. "Fenger, aku tahu itu kamu, meskipun aku tidak bisa melihat sekarang. Tapi aku tahu saat kamu masuk." Aku sedikit tercekat, tidak tahu harus berkata apa, dan dengan ragu memanggil ibu. "Syukurlah kamu baik-baik saja. Kami sudah mendengar tentang apa yang kamu lakukan, tapi aku ingin mengatakan lupakan saja." Aku tidak berbicara, hanya berdiri diam di sana. Ibu melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Aku tahu, tapi aku ingin mereka menyesali kesalahan yang mereka lakukan. "Ibu, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Segera aku pergi, tidak memberi ibu kesempatan untuk berbicara lagi. Target berikutnya sudah kupilih, yaitu keluarga Zhao. Ketika Yao Chusheng disiksa, terungkaplah. Kejahatan anak muda keluarga Zhao itu, pemerkosa Zhao Haidong. Saat melakukan kekerasan pada ibuku, dia sempat ingin melecehkan. Hanya karena diejek oleh sekelompok orang Yao Chusheng, dia terpaksa menyerah. Orang ini pantas dipotong-potong menjadi ribuan bagian dan mati mengenaskan. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku, dan aku terus berlari sampai ke villa keluarga Zhao baru berhenti. Namun, di sini ternyata tidak ada penjaga keamanan sama sekali. Kepala keluarga Zhao dan Zhao Haidong sudah dipindahkan. Hanya tersisa beberapa pelayan dan dua putra keluarga Zhao lainnya. Apakah mereka pikir jika mereka pindah, aku tidak akan menyakiti orang lain? Kalau begitu, aku minta maaf. Aku mengelilingi villa itu dan menaburkan bensin di berbagai tempat. Detik berikutnya, villa itu sudah terbakar dengan hebat. Dalam sekejap, api sudah mengepung villa itu. Aku tahu bahkan tempat lain yang jauh di Kyoto bisa melihatnya. Mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil polisi bergegas ke sini. Ketika kepala keluarga Zhao melihatnya, dia berkata, "Bukankah ini rumahku?" Ketika dia memikirkan dua putranya di villa, dia langsung cemas dan bergegas mengemudi menuju villa. Seluruh prosesnya, Zhao Haidong tidak panik sama sekali. Dia sebenarnya lebih ingin kedua saudaranya mati dengan tragis. Ketika mereka tiba di villa, petugas pemadam kebakaran sudah mulai menyemprotkan air. Kepala keluarga Zhao melihat api yang berkobar di depannya dan merasa putus asa. Melihat Zhao Haidong di sampingnya masih asyik dengan kegembiraan merebut seluruh harta keluarga, amarahnya langsung memuncak. Dia memukuli dan memarahi Zhao Haidong. Sementara itu, aku perlahan-lahan mendekati mereka. Di malam yang gelap gulita ini, ada kebakaran di depan. Tidak akan ada yang memperhatikanku. Jangan sedih. Aku akan mengirim kalian semua berkumpul di bawah sana. Ayah dan anak keluarga Zhao tertegun mendengar ini.
Mereka segera menoleh ke arahku, dan hanya sekejap mata, dua kepala jatuh ke tanah satu demi satu. Sejak saat itu, keluarga Zhao musnah, sampai Yodekai dan yang lainnya tiba di tempat kejadian, mereka baru menemukan mayat mereka. Banyak orang merasakan hawa dingin di punggung mereka, rasa takut muncul begitu saja, dan inilah hasil yang aku inginkan. Tatapan Yodekai tanpa sadar melihat ke arahku, mata kami bertemu, dan Yodekai langsung ketakutan dan mundur beberapa langkah. Dia masih di sini, di sana. Semua orang terkejut. Mereka semua menatapku dengan ngeri, tetapi saat ini aku sudah pergi, tidak ada apa-apa. Langsung menjadi trending topik, perbuatanku beberapa waktu lalu juga ikut dibongkar. Pesawat, kereta api cepat berkecepatan tinggi, banyak orang yang melarikan diri dengan panik, banyak keluarga besar terkait bercampur di dalamnya, berusaha melarikan diri dari pengejaranku. Saat ini, yang paling pusing adalah kepala kantor polisi. Setelah masalahnya membesar, wali kota juga tiba dan merasa kesulitan. Karena kelompok di bawah bendera nasional, pengelola negara yang sebenarnya, telah menelepon ke sini. Wali kota MA Baobo bukan orang Kyoto. Posisi ini adalah hasil karya negara. Keluarga besar sama sekali tidak berani ikut campur. Dengan segala cara, tangkap Ye Feng dan bawa dia ke pengadilan. Saat ini aku masih berkeliaran di jalanan Kyoto. Penuh rasa ingin tahu tentang dunia ini, sejak aku masuk rumah sakit jiwa pada usia 8 tahun, aku sekarang sudah ketinggalan zaman. Benda yang dipegang orang di tangan mereka yang disebut ponsel membuatku penasaran. Segera aku tiba di tempat dengan bawahan rumah sakit jiwa. Saat memasuki gedung, aku merasa ada yang tidak beres. Tidak ada seorang pun di lobi lantai pertama, aku naik lift dan segera tiba di atap, melihat kedatanganku. 5 bawahan berbalik dan menatapku secara bersamaan. Berapa lama waktu yang tersisa untuk perjanjian? Masih 10 menit. Chen Xiang di depanku. Setahun yang lalu, digugat cerai oleh istrinya dan selingkuhannya, mengambil semua harta benda keluarga yang telah diwariskan selama beberapa generasi, dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Kalau begitu pertemuan kecil kita akan diadakan 10 menit lagi, 10 menit berlalu dalam sekejap mata. 3 orang yang tersisa muncul bersamaan, yang membuatku merasa sangat aneh, kemudian mereka melaporkan hasil malam ini satu persatu. Kemudian mereka mulai berdiskusi satu kalimat demi satu, tetapi aku menemukan bahwa salah satu bawahan bernama Zhang Changchun, dia hanya melaporkan secara singkat. Dan tidak lagi bersuara, sepertinya ada sesuatu yang mengganggunya. Pada saat ini, sekelompok polisi tiba-tiba berlari keluar dari atap gedung. Ada masalah? Aku tanpa sadar menoleh ke arah Zhang Changchun. Aku takut. Aku hanya untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin membunuh. Kau takut. Kenapa kau setuju untuk keluar waktu itu? Dasar anak haram? Aku tertegun sejenak. Aku tidak menyangka reaksi Chen Xiang akan sebesar ini. Hanya dengan mengibaskan lengan baju, sebilah pisau baja muncul di tanganku. Kemudian, dengan kilatan, kepala Zhang Changchun jatuh. Bahkan para polisi yang bersiaga pun tidak sempat bereaksi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kalian tidak melakukan kejahatan yang serius. Keluargaku tidak akan melakukan apapun pada kalian. Besok aku akan menyelamatkan kalian. Setelah mengatakan itu, aku melompat dari atap. Kemudian, mengikuti tonjolan gedung, aku melarikan diri ke bawah dengan kecepatan tinggi. Seperti yang diharapkan, di bawah sana ada beberapa lingkaran polisi. Kecepatanku sangat cepat, seperti bayangan hitam, perlahan menghilang dari pandangan mereka. Aku melarikan diri untuk waktu yang lama sebelum berani menampakkan diri. Aku sadar telah merugikan anak buahku dan tidak melarikan diri jauh. Sebaliknya, aku melihat mereka dari jauh dan mengikuti mereka sampai ke pusat penahanan. Akan lebih mudah untuk menyelamatkan orang di sini. Hanya saja jumlah polisi di sini berkali-kali lipat dari biasanya. Setidaknya aku harus menunggu sampai malam. Menjelang petang, di lantai atas sebuah gedung tinggi di distrik bisnis Kyoto, ada 4 atau 5 orang yang duduk di kantor. Beberapa orang ini ikut serta dalam memukuli ibuku, keluarga Qian terakhir. Yang menjaga adalah kepala keluarga Qian dan kaki tangan yang memukuli ibuku, Qian Buen. Saat ini aku sudah tiba di bawah gedung mereka. Sosokku dengan cepat muncul di kantor. Ayah dan anak keluarga Qian mundur sejenak saat melihatku. Pada saat itu, seseorang berbalik dan berdiri di depan ayah dan anak keluarga Qian. Anak muda, ini berakhir di sini. Aku adalah Wang Zhenghao, ahli Hongkuan terkenal dari Foshan, seorang ahli bela diri kuno yang sejati. Aku tidak punya niat untuk mengobrol dengannya di sini. Aku berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Wang Zhenghao bergegas ke arahku. Ingin menyelesaikan pertarungan dengan cepat, aku dengan tenang meletakkan pisau baja di depanku. Aku hanya mengayunkannya ke arahnya. Wang Zhenghao ketakutan melihat ini dan segera mundur. Aku mengikuti dari belakang dan terus mengayunkan pisau baja di tanganku. Wang Zhenghao hanya bisa bertahan dan menghindar secara pasif, tetapi dia masih terkena 1 atau 2 tebasan dari waktu ke waktu. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Wang Zhenghao sudah tidak tahan lagi dan berbalik untuk melarikan diri. Aku tiba-tiba mempercepat. Aku menendang dadanya dengan 1 kaki. Tubuh Wang Zhenghao langsung terbang keluar, menabrak dinding kaca dan jatuh dari gedung.
Kerumunan di bawah berteriak dan berlarian, yang juga menarik perhatian polisi. Saat ini, seseorang mengeluarkan pistol dan menarik pelatuknya. Hanya saja reaksiku cepat. Dalam sekejap, aku muncul di samping orang itu. Aku merebut pistol itu. Aku melemparkan orang itu dari lantai 30 dan beberapa ke bawah. Dengan suara tembakan, kepala keluarga Qian jatuh dengan kaku. Qian Buen di samping ketakutan dan tidak berani bergerak. Semenit kemudian, aku memanggul Qian Buen, yang anggota tubuhnya lemas, dan berbalik untuk meninggalkan gedung. Polisi yang terlambat datang mengepung gedung itu, tetapi ditakdirkan untuk kembali dengan tangan kosong. Segera aku tiba di sebuah gedung tinggi bergerak tidak jauh dari pusat penahanan. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di depan yang dapat mendengar atau mengeluarkan suara apapun, aku akan mulai mempersiapkan penyelamatan anak buahku. Ketika aku tiba di dekat pusat penahanan, aku menyadari bahwa kekuatan penjagaan bahkan lebih ketat daripada siang hari. Dan semua orang memegang senjata di tangan mereka. Tentu saja aku tidak akan menyerah hanya karena ini. Aku datang ke sudut buntu tembok dan melompati. Sepanjang jalan, tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Orang macam apa yang membuat pertahanan dengan standar setinggi itu? Polisi seperti kami tidak mungkin bersentuhan dengan hal semacam ini, tetapi sekarang mereka meminta kami untuk menjaganya. Kau harus berhati-hati. Polisi muda itu jelas sedikit tidak yakin, meletakkan senjatanya kembali ke pinggangnya dan tidak berbicara lagi. Pada saat ini, aku diam-diam menyelinap ke dalam pusat penahanan, di mana kekuatan penjagaan terkuat. Aku akan bergerak ke arah itu. Jika aku bertemu dengan polisi di jalan, aku akan langsung membuat mereka pingsan dan menyita pistol mereka. Segera aku menemukan tempat di mana anak buahku ditahan. Kekuatan penjagaan di sini sangat kuat. Ada 5 polisi bersenjata di luar, dan 2 lagi di dalam. Aku sengaja membuat keributan di depan kamera di lorong. Suara abnormal itu langsung menarik perhatian semua orang. 5 polisi semua mengeluarkan pistol mereka, menunjuk ke kamera di lorong. Aku ingin berada di belakang mereka, hanya dalam sekejap mata. Mereka sudah jatuh ke tanah. Aku mengambil senjata mereka dan tanpa ragu memilih untuk membuka pintu. Polisi di dalam pintu saat ini dengan waspada mengarahkan senjata mereka ke pintu. Saat pintu dibuka, hati mereka semua naik ke tenggorokan mereka. Tetapi saat berikutnya keduanya tampak bingung, karena tidak ada seorang pun di luar pintu. Kosong. Mereka ingin keluar dan melihat, tetapi mereka baru saja mengambil satu langkah keluar, mereka merasakan kekuatan besar dari belakang. Dan kemudian mata mereka menjadi gelap dan mereka pingsan. Yang dikurung di sini adalah Chen Xiang dan yang lainnya. Aku mengambil batang besi di samping. Dan hanya dengan satu pukulan aku menghancurkan kunci pintu, lalu membagikan pistol di tanganku kepada mereka. Aku langsung bergegas ke kerumunan, dan dalam sekejap mata aku menjatuhkan semua orang ini, lalu dengan cepat bergegas keluar pintu. Polisi di luar pintu tidak bertindak, tetapi mengepung kami dengan formasi pengepungan. Aku segera meminta Chen Xiang dan yang lainnya untuk mencari mobil terlebih dahulu, dan aku sendiri bergegas ke kerumunan dan bertarung dengan mereka. Selama perkelahian, mereka ingin menembak. Tetapi mereka tidak pernah bisa menangkap sosokku. Polisi yang berdiri di belakang melihat orang-orang di depan mereka jatuh satu demi satu dengan sangat ngeri. Kemudian Chen Xiang dan yang lainnya yang sedang berlari menarik pelatuk. Peluru langsung mengenai alis, seorang bawahan langsung dihantam. Aku melihat adegan ini dan menjadi marah. Siapa yang menyuruhmu memukul orang-orang itu? Perintah kita hanya mengizinkan menembak Ye Feng. Polisi yang menembak itu juga tidak tahu banyak. Aku tidak tahu, tapi dia tidak punya kesempatan untuk bertobat. Karena aku sudah siap untuk memulai aksinya. Saat ini, seorang polisi tidak tahan lagi dan menembak ke arahku dengan pistol di tangannya. Namun, sosokku sudah tidak ada di tempatnya. Orang-orang mulai panik dan buru-buru mencari sosokku. Sosokku melintas. Polisi yang menembak sebelumnya langsung kehilangan kepala. Semua orang ketakutan dan membuang senjata mereka, lalu melarikan diri ke segala arah. Di bawah lampu yang terang benderang, sosokku mulai muncul gelombang demi gelombang. Orang-orang yang berdiri juga selangkah demi selangkah turun. Tak lama kemudian, hanya aku yang tersisa berdiri di tempat. Saat itulah pasukan dari gedung itu akhirnya tiba di tempat kejadian dan melihat pemandangan di depan mata dengan sangat ketakutan. Kemudian orang-orang yang padat mengepungku. Cepat lari, orang gila ini sudah gila. Kita semua akan mati. Menghadapi situasi seperti itu, pemimpin pasukan bantuan tidak menganggapnya serius. Dia yakin bahwa dengan begitu banyak orang, bagaimana dia bisa takut pada satu orang? Saat ini, aku benar-benar gila. Logika sudah benar-benar hilang. Aku menyerbu ke tengah kerumunan dan menebas satu persatu. Tidak ada yang bisa menghindar. Sampai aku bertemu dengan seorang polisi yang tampak seperti pemimpin. Kekuatannya hampir sama dengan Wang Zhenghao dari Foshan itu. Aku menyerang lebih dulu dan langsung menebas lawanku secara horizontal dengan pedang. Dia hanya bisa menangkis dengan susah payah. Semua orang di lapangan diperlakukan dengan buruk. Aku belum mengerahkan seluruh kekuatanku dan dia sudah jatuh. Puluhan. Intelijen mengatakan bahwa keluarga besar yang sebenarnya memiliki orang-orang kuat yang berjaga. Benar-benar membuat penasaran. Sampai saat ini, tidak ada polisi yang masih berdiri di sini.
Aku berbalik dan pergi ke gedung di sebelahnya dan membawa pergi Qian Buan. Setelah keluar kota, aku masih bisa bersenang-senang. Berita penjagaan tidak bisa disembunyikan dan dengan cepat menyebar ke seluruh Kyoto. Sampai saat ini, seluruh kota Kyoto telah jatuh ke dalam kepanikan. Internet juga membahas hal ini tanpa henti. Pembunuh berantai Kyoto terlalu kuat. Seluruh kota Kyoto juga menunjukkan pemandangan yang sepi. Orang-orang semua takut untuk keluar rumah. Identitas pemimpin You Dekai sejak itu dibatalkan. Aliansi mereka sekarang menjadi lelucon. Tentu saja, kejadian sebesar itu juga mengejutkan 4 keluarga besar. Namun, mereka tetap memilih untuk mengabaikannya. Ada banyak ahli di keluarga. Sama sekali tidak menganggapku serius. Pada saat yang sama, aku sudah meninggalkan Kyoto. Dan anak buahku juga menemukan tempat untuk bersembunyi sendiri. Di sebuah pabrik yang ditinggalkan tidak jauh dari kota Kyoto, aku melihat Qian Buan yang terbaring di samping. Aku tidak bisa menahan rasa gatal di tanganku. Kali ini, aku pasti bisa memimpikan sebuah karya seni yang sempurna. Pertama, aku menyuntikkan beberapa suntikan adrenalin ke Qian Buan untuk membuatnya tetap sadar sepanjang proses. Kemudian aku memulai waktu berkreasi. Sampai fajar, aku berbalik dan pergi dengan puas. Kyoto saat ini sudah kacau balau. Bahkan sebelum fajar, wali kota Kyoto langsung mengundurkan diri. Karena orang-orang dari kepolisian Kyoto menderita kerugian yang serius, tentara langsung masuk dan mulai mengambil alih semua urusan Kyoto secara penuh. Ada banyak tentara berseragam kamuflase di sekitar setiap keluarga besar. Tidak hanya itu, bahkan ada banyak tentara di rumah sakit. Tujuan mereka selain melindungi orang tuaku, juga menjaga Dai itu. Selama aku muncul, aku akan langsung ditembak mati. Sekarang pencarian jejakku dilakukan oleh militer. Sampai saat ini, tindakan pengejaran terhadapku secara resmi diambil alih oleh negara. Pada siang hari, semua tentara yang mengejar ke pabrik yang ditinggalkan itu tercengang. Tidak percaya melihat pemandangan di depan mata. Kulihat tubuh Wan Qianbu bagian depan ditopang oleh sebatang kayu, seolah-olah akan hancur jika tertiup angin. Tentara tidak berani menyentuhnya secara langsung. Setelah petugas medis profesional datang, mereka mulai memindahkan tubuh Wan Qianbu bagian depan. Petugas medis bahkan lebih terkejut. Kulit Wan Qianbu bagian depan telah dikuliti utuh, bahkan seluruh tulangnya dipotong sedikit demi sedikit dengan alat tumpul, tetapi tidak sampai putus. Namun, itu semua bukan yang paling penting. Yang lebih mengerikan adalah jantungnya masih berdetak perlahan. Para tentara yang mengawal semuanya merinding. Saat ini, aku masih berada di loteng rumah warga di Desa Meng, tetapi bukan di tempat yang sama seperti sebelumnya. Setelah penemuan tadi malam, hatiku kembali tenggelam. Saat ini, dari hati kembali ke logika. Aku mengendarai mobil menjauh dari Kyoto dan tiba di depan sebuah pabrik sesuai dengan tanda yang ditinggalkan oleh Chen Xiang. Begitu masuk, aku melihat mereka bermain-main dengan senjata di tangan mereka, dan yang memimpin mereka adalah Chen Xiang. Tentu saja, aku tidak keberatan. Lagi pula, aku tidak akan ikut campur dengan mereka. Bos, semua orang sangat bersemangat melihat kedatanganku. Dalam hati mereka, aku benar-benar kuat, seorang pemimpin yang bisa membawa mereka melanggar aturan. Mendengar maksud kedatanganku, mereka segera menyerahkan sebuah ponsel. Mulai memberiku instruksi dengan cermat. Pemahamanku sangat kuat dan aku mempelajarinya dengan cepat. Dengan kekuatan mereka saat ini, memasuki kota sama dengan domba masuk ke mulut harimau. Aku memberikan kitab rahasia tinju merah Foshan yang kutemukan di lemari pakaian Qianbu yang tidak lengkap kepada mereka. Setelah menyelesaikan semuanya, aku memilih untuk kembali ke Kyoto. Di jalanan kota Kyoto yang sepi, saat ini ada seseorang di jalanan yang memegang ponsel dan berbicara kepada keluarganya. Kudengar para pembunuh berantai beraksi di malam hari. Aku mempertaruhkan nyawaku. Semuanya, cepat berikan hadiah dan sukai. Pada saat ini, dalam kameranya juga secara bertahap muncul sosok yang menundukkan kepala dan bermain ponsel. Saudara-saudara, apakah ada yang melihat? Orang ini tentu saja aku yang baru tiba di Kyoto. Nama siaran langsung pembawa acara ini adalah Yu Yingshuomen. Ketika dia mengetahui bahwa ada seorang pembunuh berantai di Kyoto, dia mempertaruhkan nyawanya untuk para penggemar dan pergi ke garis depan. Aku muncul di ruang siaran langsung dan dia baru menyadari keberadaanku setelah orang-orang mengirim pesan. Adik kecil, kenapa kamu sendirian di sini? Tempat ini sangat berbahaya. Tahukah kamu? Meskipun tinggiku lumayan. Tetapi bagaimanapun juga, aku baru berusia 13 tahun. Yu Yingshuomen menganggapku anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Tentu saja, dia tidak mengenalku. Ada orang di ruang siaran langsung yang mengenalku. Cepat lari, dia adalah pembunuh berantai itu. Apakah jalan ini tidak boleh dilewati orang? Yu Yingshuomen tiba-tiba merasa sedikit speechless. Maksudku, tempat ini sangat berbahaya. Ada pembunuh berantai. Aku meliriknya dan merasa tidak tertarik untuk melanjutkan. Saat ini, ruang siaran langsung meledak. Pembawa acara 666. Pembawa acara benar-benar seperti sapi betina yang naik ke langit, sangat hebat. Pihak militer langsung memasuki keadaan siaga penuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pesawat lepas landas dan mobil-mobil berangkat. Cepat. Target muncul, dia berada di Jalan Anhe.
Dalam waktu kurang dari 5 menit, mereka sudah tiba di Jalan Anhe, tiba di tempat aku dan Yuing berbicara sebelumnya. Namun saat ini, hanya Yuing seorang diri yang berlari sekuat tenaga di jalanan. Orang-orang dari militer tidak dapat menemukanku, jadi mereka mengepung Yuing. Yuing benar-benar terkejut sekarang. Saat ini, pesawat dan jeep mengelilinginya, dan mereka semua bersenjata lengkap. Ini semua adalah kekuatan tempur ketua penggemar dari sistem siaran langsung. Saudara-saudara, jangan menonton, cepat lindungi dia. Pembunuh gila Ye Feng itu. Di mana dia? Tatapan perwira di depannya sangat dingin. Udara hujan dipenuhi dengan keagungan yang sangat berat. Aku tidak tahu. Dia baru saja berada di belakangku. Perwira itu tidak punya pilihan selain membawa Yuing pergi dan kembali ke markas. Saat ini, aku berada di gedung di samping, mengawasi mereka. Saat suara gemuruh pesawat terbang terdengar, aku sudah bersembunyi. Setelah berpikir sepanjang jalan, aku belajar cara menggunakan internet. Aku segera mendaftarkan akun secara online. Namanya adalah Orang Gila. Kemudian, aku memposting sebuah postingan. Isinya adalah seluruh proses dan rute Yuing dibawa pergi, serta sebuah teks. Targetku berikutnya adalah yoga di lingkar keempat distrik Xicheng, Kyoto, untuk menghindari pelacakan. Aku langsung mematikan ponselku, membuat lawan takut dan menambah sedikit kesulitan dalam permainan. Kalau tidak, itu tidak akan menyenangkan sama sekali. Pihak lawan terlalu arogan, berani memprovokasi kita secara terang-terangan, tapi dia juga tidak berdaya. Melihat ke kejauhan, ke arah yoga di distrik Xicheng, dia menggelengkan kepalanya. Apa yang harus aku lakukan? Dia akan datang ke rumah kita hari ini. Aku tidak ingin mati. Orang ini adalah targetku hari ini, Tsunami Yoga. Meskipun dia tidak ikut memukul, tapi saat itu dia yang mengusulkan ide pemukulan itu. Ketika kamu melakukan kesalahan saat itu, mengapa kamu tidak terlihat seperti ini? Sekarang bagaimana kamu bisa tidak bertanggung jawab? Yoga kami juga bukan orang yang bisa diremehkan. Selain itu, pihak militer tidak mungkin duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kita harus menyerang lebih dulu. Saat ini, aku berada di atap gedung tinggi. Membaca obrolan netizen. Semua informasiku, termasuk foto, telah dipublikasikan di internet. Sudah mencapai tingkat yang membuat anak-anak takut. Netizen berdebat tanpa henti karena aku. Bahkan ada yang menggali informasi spesifik tentang yoga. Kemudian berspekulasi tentang apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Tapi tindakanku, bagaimana bisa begitu mudah disimpulkan? Yoga dan pihak militer, mana mungkin hanya memiliki sedikit hal yang terlihat di permukaan? Malam tiba. Aku mengikuti rute dalam ingatanku dan tiba di tepi danau. Aku tidak langsung masuk. Alasannya adalah aku sudah dikepung sekarang. Di tepi danau, aku berdiri di sisi yang dekat dengan air danau, sedangkan di sisi lain, ada tentara dan beberapa pengawal berpakaian hitam yang padat. Aku tidak tahu di mana aku ketahuan, kecuali ponsel di pelukanku. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. Bukan karena aku langsung melompat ke danau, suara itu dengan cepat menghilang dalam kegelapan malam. Dalam prosesnya, aku tidak lupa membuang ponselku, dan orang-orang yang mengepungku langsung sibuk, apalagi jika memiliki seni bela diri yang tinggi. Rumah sakit jiwa kapan? Aku melihat kerumunan orang yang padat di sisi lain, dengan panik bergegas menuju salah satu villa. Aku tahu di mana targetnya, aku tidak berhenti. Menghilang dalam sekejap, tiba lebih dulu untuk memasuki villa di depan mereka. Tentara yang bergegas dengan cepat mengepung villa, moncong diarahkan ke semua pintu keluar villa ini. Aku mulai saat memasuki villa. Mencari sosok keluarga Yu di mana-mana, tetapi ternyata tidak ada seorang pun di dalam. Sepertinya aku dipermainkan. Dan semakin banyak orang mengepung di luar, seorang anak kecil berani bermain denganku. Komandan, apakah Anda yakin dia ada di dalam sini? Bahkan mengerahkan semua pasukan, apa yang kamu tahu? Rencanaku pasti sangat aman. Dia pasti ada di dalam. Aku melihat semakin banyak orang di luar di villa. Bahkan 2 helikopter tempur pun datang. Untuk menghindari semakin banyak orang berkumpul, aku harus segera keluar. Aku melihat pesawat yang melayang di langit tidak terlalu tinggi. Aku berbalik dan pergi ke bagian atas villa, menunggu kesempatan ketika pesawat paling dekat denganku, cepat keluar. Sekarang ada lebih dari 1.000 orang di luar, dan ada hampir 100 ahli bela diri kuno, kau tidak mungkin bisa melarikan diri. Pada saat ini sebuah helikopter semakin dekat, aku segera melihat kesempatan dan segera melompat ke sana, lalu menjatuhkan semua orang di pesawat ke villa. Mulai mengemudikan helikopter sendiri, perwira juga bereaksi cepat, menembaki pesawat itu. Aku dengan cepat mengendalikan pesawat di pesawat, ideku adalah terbang, segera menjauh dari kelompok orang di bawah ini. Lalu mencari keluargaku, ada suara peluru yang terus-menerus terbang di dekatku, orang-orang di bawah sangat ganas. Badan pesawat ditembaki dengan suara berderak, aku mencoba yang terbaik untuk terbang ke suatu arah untuk jarak tertentu, tetapi masih tidak bisa menahan serangan udara militer. Hanya bisa terpaksa melompat keluar dari pesawat, tetapi pelarian saat ini sudah jauh dari pengepungan mereka. Di pesawat aku melihat sebuah villa lain di kejauhan. Intuisi tajam memberitahuku bahwa itu adalah tempat keluarga Yu berada. Sosokku berubah dalam sekejap, dan dengan cepat tiba di luar villa itu.
Aku melihat sekelompok orang berkumpul di aula, dan targetku Yu Haixiao ada di antara mereka. Tetapi aura 3 orang itu sangat kuat. Aku pikir mereka datang khusus untuk melindungi Yu Haixiao dan yang lainnya. Kau datang menangkapku. Ketiga orang ini adalah ahli bela diri kuno yang sangat kuat. Aku yakin kau tidak berani datang. Aku melihat Yu Haixiao juga terkejut, berdiri di tempat tidak terburu-buru untuk menyerang. Tidak lihat ekspresi gugup di wajah 3 ahli yang diandalkannya. Jika takut, cepat berlutut dan mohon ampun. Lalu bersujud 3 kali padaku. Aku akan mempertimbangkan apakah akan melepaskanmu. Aku mendengar itu dan mengerutkan kening. Aura pembunuh di tubuhku menjadi lebih kuat. Seorang pria tua menendang Yu Haixiao ke belakang. Jangan memaksaku lagi. Cepat cari tempat bersembunyi. Kurasa sandiwara ini hampir selesai. Aku mengepalkan tinju dan menyerang Yu tua. Yu tua nyaris menangkis, tapi terdorong mundur jauh. Saat itu Yu kedua dan Yu ketiga secara bersamaan menyerangku. Aku segera menghindar. Aku segera menghindar. Tubuhku bergerak cepat menghindari serangan. Dan saat aku ingin membalas, Yu tua menyerangku lagi. Kerja sama mereka membuatku sulit menyerang dengan efektif. Untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat, sebuah pisau baja segera muncul di tanganku. Sebuah cahaya terang bersinar, aku sudah muncul di depan Yu tua. Yu tua bereaksi sangat cepat dan segera mundur. Sebuah garis darah muncul di lehernya. Saudara Yu yang ketakutan segera bersiap, selama sosokku terus berkedip. Goresan pisau terus muncul di tubuh ketiga saudara Yu. Tidak sampai 5 menit mereka sudah terkapar di tanah. Semua anggota keluarga Yu menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Yu Haixiao bahkan lebih ketakutan dan meringkuk di belakang kepala keluarga Yu, tapi dia tidak tahu bahwa kepala keluarga Yu juga sangat takut, dan segera membuka jalan di depanku. Aku berjalan dengan cepat, dengan sangat terampil menggendong Yu Haixiao dan pergi. Zhang Chu dan Jian Zhuang yang terlambat datang juga sangat marah. Sungguh Nightwind, aku pasti akan menangkapmu, karena sekarang tidak ada satupun mobil di jalan. Menyebabkan mobil yang kukendarai sangat mencolok di jalan. Mobil dan pesawat militer mengejar dari belakang, kecepatanku meningkat hingga batasnya. Yu Haixiao mengompol di celana karena kecepatan mobil seperti itu, dan mobil militer jauh lebih lambat, tetapi mereka selalu bisa muncul di pandanganku di kota. Saat ini ada sekelompok orang yang memperkirakan ruteku dan melakukan pencegatan. Inilah kekuatan kelompok, helikopter di langit terus melacak jejakku. Sensasi dalam proses ini benar-benar membuatku gatal. Lagi pula aku tidak familiar dengan kota Kyoto, dan jalan di depan segera diblokir. Aku langsung menggunakan pagar di samping untuk akselerasi paksa, mobil itu langsung hancur berantakan, begitu mobil berhenti aku langsung menggendong Yu Haixiao. Dan melarikan diri menuju kompleks bangunan di samping, dengan cepat sosokku menghilang dalam kegelapan, pihak militer juga sangat tidak berdaya. Saat ini sama sekali tidak mungkin untuk melacakku, aku tiba di kamp anak buahku, dan dengan santai melemparkan Yu Haixiao ke tanah. Chen Xiang menatapku dengan wajah penuh iri. Benar-benar terlalu keren dan tampan. Aku memanggil semua orang ke sebuah ruangan kecil. Memulai pertemuan resmi pertama kami, aku menemukan masalah. Lawanku sepertinya memiliki tim pemikir. Lalu di mana tim pemikirku? Karena dalam aksi hari ini, aku benar-benar memahami pentingnya sebuah tim pemikir. Chen Xiang saat ini berdiri. Kami kan? Bukankah Xiao Yu seorang pemikir top? Aku mengikuti arah jari Chen Xiang. Ini seorang gadis, terlihat berusia sekitar 20-an. Informasinya sedikit demi sedikit muncul di benakku. Liu Jiayue, mulai belajar sejak usia 5 tahun. Lulus sekolah dasar pada usia 7 tahun, menyelesaikan sekolah menengah atas pada usia 10 tahun, dan masuk universitas pada usia 14 tahun. Setelah itu, dia langsung melanjutkan program master dan doktor di universitas. Doktor berusia 18 tahun benar-benar jenius di antara para jenius, yaitu pada usia 18 tahun. Karena proyek penelitiannya terlalu maju, dia menjadi gila. Kakak, bukan karena kamu tidak. Tapi kamu tidak pernah bertanya kepada kami. Mendengar itu, aku merasa sedikit canggung. Sekarang aku bertanya, para penasihatku, apa yang harus kita lakukan jika kita ingin menyelesaikan semua tujuan? Yang terbaik adalah menghindari kontak dengan militer dan negara. Malam itu, kami banyak berdiskusi. Saran Liu Jiayue adalah bertindak secara diam-diam, tetapi aku merasa bahwa karena ini adalah balas dendam, tentu saja harus dilakukan dengan gembar-gembor. Setelah selesai, aku membawa Yu Haixiao dan pergi dengan mobil. Sekarang, bukan aku yang harus khawatir. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana dia bisa lolos? Saat ini, komandan tertinggi kamp militer, Liu Jiangwo, sedang mengumpat. Zhang Chuhe juga tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka tahu bahwa kali ini mereka ceroboh. Liu Jiangwo menatap materi di tangannya dan tenggelam dalam pikirannya. Mungkinkah kita harus mengirim raja prajurit? Pada saat yang sama, aku sudah menemukan tempat yang menyenangkan. Aku mengambil semua yang bisa diambil dari pabrik makanan. Semua garam, kecap, cuka. Berbagai macam bahan tambahan adalah yang utama. Ini pertama kalinya aku mengambil bahan, aku tidak tahu apakah itu sesuai dengan selera mereka. Sampai sore, Yu Haixiao baru ditemukan oleh pihak militer. Petugas medis terkejut lagi.
Kali ini, tubuh Yu Haixiao terpelihara dengan sangat baik, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aroma formalin. Setelah diperiksa dengan cermat, akan ditemukan bahwa kulitnya sangat lembut saat ini. Tetapi tumbuh dengan baik di tubuhnya, tetapi daging di dalamnya sudah membusuk, bahkan tulangnya menjadi sangat rapuh. Hal yang sama berlaku untuk Yu Haixiao, masih hidup. Ada juga seorang tentara di tempat kejadian. Juga tidak bisa menahan diri untuk muntah. Dia adalah Liu Jiangguo, dari pasukan khusus Raja Prajurit Hai Wentian yang dipindahkan. Melihat pemandangan ini, Hai Wentian bergegas mencari Liu Jiangguo, meminta lebih banyak anggota tim kepadanya. Liu Jiangguo menghadapi permintaan Hai Wentian. Permintaan Hai Wentian juga sedikit terkejut. Dia adalah Raja Prajurit Kota Kyoto saat ini. Siapa sangka Hai Wentian hanya pergi berpatroli sekali dan menjadi tidak percaya diri. Setelah mendapatkan persetujuan Liu Jiangguo, Hai Wentian segera memilih untuk kembali ke pasukan khusus untuk mengundang para Raja Prajurit dari generasi sebelumnya untuk keluar. Di dalam tenda pasukan khusus. Apakah kamu baru saja menjadi Raja Prajurit dan sudah bermalas-malasan? Bagaimana kamu bisa takut pada anak kecil berusia 13 tahun? Orang-orang ini semuanya memiliki alis tebal dan mata besar. Mereka adalah Raja Prajurit yang masih berada di kamp militer selama bertahun-tahun. Tentu saja, kekuatan mereka juga tidak bisa diremehkan. Instingku mengatakan padaku, orang itu sangat berbahaya. Satu kalimat langsung membungkam semua orang. Namun, tidak lama kemudian, tawa keras kembali terdengar di dalam tenda. Hai Wentian, ya, sepertinya kau masih terlalu hijau. Biar aku yang menangkapnya kembali. Sambil berkata demikian, Shao Xiaohu pergi. Pergi ke tenda mencari Liu Jiangguo. Tenang saja, kekuatan Huzi masih sangat hebat. Kemudian, pertemuan berakhir secara dramatis. Hai Wentian merasa sangat tak berdaya. Hanya bisa mengikuti rute Shao Xiaohu. Saat ini, aku sedang tidur nyenyak di kamp bawahan. Chen Xiang dan yang lainnya berada di luar. Menjaga untuk berjaga-jaga. Liu Jiayue kemudian menyatakan bahwa aku mungkin sudah lama ketahuan. Pihak militer hanya menunggu kesempatan untuk menangkap semuanya. Setiap hari aku bangun, hal pertama yang kulakukan adalah melihat konten online. Setelah pertemuan kemarin, aku meminta Liu Jiayue untuk membuat pesan dan mempostingnya secara online. Aku tidak berniat melawan militer atau negara. Aku hanya ingin balas dendam sederhana. Mohon jangan ikut campur. Publikasi pesan ini langsung memicu gelombang besar. Netizen mulai menggali informasi tentangku secara mendalam. Segera semua situasiku diketahui. Banyak orang menganggap perkataanku terlalu keren, terutama pernyataan kepada pihak militer. Dia pikir dia siapa? Berani menyuruh kami untuk tidak ikut campur. Kau pikir kau tidak ingin bermusuhan dengan kami? Kau membunuh ratusan saudara kami. Kami belum selesai denganmu. Saat itu, di luar pabrik, datang seorang tamu tak diundang. Orang ini adalah Shao Xiaohu. Bukankah mereka hanya 7 orang? Kenapa tinggal di rumah sebesar ini? Dia dengan berani berjalan menuju pintu pabrik. Ketika dia semakin dekat dengan pabrik, Chen Xiang dan yang lainnya baru menyadarinya. Saudara, orang asing tidak diperbolehkan masuk. Sebaiknya kalian segera pergi. Saudara, kami hanya ingin beristirahat di sini. Kau tidak keberatan, kan? Mendengar ini, Chen Xiang terdiam dan berpikir. Bagaimana cara menjawabnya? Kemudian, atas isyarat Liu Jiayue, mereka tetap diizinkan masuk dan pintu segera ditutup. Shao Xiaohu tidak keberatan dengan hal itu. Hanya datang ke pavilion di depan pabrik dan duduk. Dalam keadaan tidak yakin apakah aku ada di dalam sini, dia tidak ingin langsung bertindak. Jika bertindak, harus menangkap semuanya. Ketiga orang ini adalah orang militer. Meskipun mereka menyamar, ada hal-hal mendasar yang tidak bisa diubah. Mendengar ini, Chen Xiang sangat terkejut dan ingin mengambil pistol untuk keluar dan menyelesaikan mereka. Jangan terburu-buru. Panggil bos dulu. Yang terpenting sekarang adalah berkemas dan pergi dari sini. Aku akan pergi sekarang. Bos, bagaimana denganmu? Jika mereka ingin kabur, tentu ada yang harus berjaga. Apalagi kemarin sudah diperingatkan sekali, hari ini masih berani datang. Mendengar ini, semua orang terdiam. Jika bos tidak bisa menahannya, maka perjalanan gila mereka akan berakhir di sini. Tak lama kemudian, Chen Xiang dan yang lainnya sudah berkemas. Jaga dirimu, bos. Kemudian mereka pergi dengan mobil. Ye Feng, sebenarnya kau ini apa? Seorang pasien jiwa ternyata memiliki kekuatan yang begitu mencengangkan. Shao Xiaohu dan yang lainnya mendengar suara gemuruh mobil dan bergegas masuk, melihat pabrik yang kosong. Mereka merasa sangat bodoh. Shao Xiaohu meninggalkan 2 orang di sisinya dan langsung menyerbu ke arahku. Ingin langsung menangkapku, lalu memberiku 2 tamparan keras. Aku melihat sosok yang menyerbu di depanku. Aku merasa ada kekuatan tak terlihat di dalam tubuh orang itu. Orang itu sangat kuat. Aku langsung menyambut tinju Shao Xiaohu dengan tinju yang sama. Detik berikutnya, kedua tinju itu bertabrakan. Suara gemuruh bergema di seluruh pabrik.
Dua bawahan perwira militer di samping juga sedikit terkejut. Apakah ini kekuatan yang bisa dimiliki orang normal? Benar-benar monster. Pertarunganku dengan Zhao Xiaohu juga langsung terlihat jelas siapa yang lebih unggul. Aku berdiri di tempat tanpa bergerak, sementara Zhao Xiaohu langsung terpental puluhan langkah. Zhao Xiaohu terkejut. Kekuatan apa ini? Ini tingkat dewa perang, atau bahkan lebih tinggi. Aku, Jian Zhuang, juga sangat terkejut. Dia datang dengan kekuatan yang begitu besar. Aku kira dia sangat hebat. Ternyata hanya satu pukulan dan dia sudah tidak bisa menahannya. Aku bahkan tidak perlu menggunakan seluruh kekuatanku untuk membunuhnya dalam sekejap. Benar-benar membosankan. Sebenarnya, pemahamanku tentang sistem sempurna masih kurang. Yang disebut sempurna tentu saja berada di puncak. Bisa dikatakan bahwa nilai kekuatan bela diriku di bumi adalah tak terkalahkan. Tentu saja, dia harus manusia. Aku melirik Zhao Xiaohu dengan jijik. Dengan kekuatan segitu, kau berani menantangku? Apakah kau tidak tahu betapa menakutkannya aku saat marah? Aku menyerbu ke arah Zhao Xiaohu. Zhao Xiaohu tidak berniat mundur. Hanya saja dia sudah tidak memiliki momentum seperti tadi. Tak lama kemudian, Zhao Xiaohu dipukuli hingga berlumuran darah. Namun, dia masih berdiri tegak di sana. Kehilangan kesenangan, aku berbalik dan ingin pergi. Tetapi saat ini, Hai Wentian menyusul. Dia benar-benar terlalu sulit. Zhao Xiaohu secara khusus berpesan agar orang lain tidak mengetahui posisiku. Aku melihat kekuatan Hai Wentian dan Zhao Xiaohu hampir sama. Seketika aku kehilangan minat dan berbalik pergi. Berita tentang Raja Tentara Zhao Xiaohu yang dengan mudah aku kalahkan. Segera sampai ke Liu Jiangwo. Tutup beritanya, aku tidak ingin lebih banyak orang tahu. Saat ini aku sudah mengemudi lagi menuju kota Kyoto. Kali ini sasaranku bukan keluarga-keluarga besar itu, tapi klub hiburan. Kalau bukan karena mereka membantu orang jahat, ibuku tidak akan sesengsara ini. Akan kubereskan semua orang dari atas sampai bawah. Mereka yang menekan ayahku juga tidak akan kulepaskan. Aku mengemudi berputar-putar di kota Kyoto karena aku sama sekali tidak tahu di mana klub hiburan itu. Hanya tahu namanya hiburan Huang Cheng. Tanpa sadar aku sampai di lokasi rumah sakit jiwa dulu. Baru sampai di depan pintu, aku melihat orang yang mengajakku bicara sebelumnya. Dia ada di sana memegang ponsel. Bicaranya sendiri sangat menikmati. Yueng lambat, tentu saja juga melihat mobilku. Kyoto memang penuh orang kaya. Lihat, Maybach ini keren sekali. Sambil bicara, dia datang ke jendela mobilku. Saat melihatku, dia langsung terkejut. Kamu tahu di mana hiburan Huang Cheng? Aku menghentikan mobilku di depan Yueng. Sesaat suasana menjadi hening. Yueng sekarang merasa agak sulit bernapas. Dari sini terus lurus, lalu belok kiri di perempatan kedua, pelan-pelan saja. Hiburan Huang Cheng ada di dekat sana, sangat jelas. Setelah tahu lokasinya, aku pergi perlahan. Hiburan Huang Cheng saat aku membuat keributan paling heboh. Sempat tutup beberapa hari, tapi sekarang mereka sudah mulai buka lagi. Demi menghasilkan uang, bosnya hanya bisa mengambil risiko. Namun sekarang isinya sudah hampir kosong. Para tamu langsung kabur begitu mendengar berita. Bahkan para staf juga ikut kabur. Aku masuk ke hiburan Huang Cheng tanpa dihalangi sama sekali. Musik keras di lobi masih diputar, tapi orang-orang sudah pergi semua. Aku mengambil gelas berisi anggur di bar. Mencicipinya, rasanya agak tidak sesuai seleraku. Anggur itu tidak enak. Mau mencicipi anggur yang benar-benar enak? Aku menoleh ke arah suara itu berasal. Yang datang adalah sasaranku hari ini. Bos hiburan Huang Cheng, Zhang Hainan. Zhang Hainan ingin melihat sesuatu yang istimewa di mataku. Anggur-anggur itu semua untuk dijual. Ikut aku. Aku akan membawamu mencicipi anggur yang benar-benar enak. Mendengar itu, aku juga sangat penasaran. Anggur yang benar-benar enak. Aku jadi tertarik. Zhang Hainan agak cemas. Ingin mengatakan sesuatu lagi untuk memancing reaksiku. Tapi saat itu aku malah berkata, ayo pergi. Zhang Hainan tertegun sejenak, agak tidak bereaksi. Baiklah. Kemudian aku melompat ke atas, langsung sampai di lantai 2 berdiri di samping Zhang Hainan. Dia langsung terpana. Di sini setidaknya ada 5 atau 6 meter, kan? Begitu mudahnya melompat ke atas. Zhang Hainan tidak berani menunda apapun. Hanya membuka jalan di depan perlahan, jelas untuk mengulur waktu. Kira-kira 10 menit. Aku mengikuti Zhang Hainan sampai ke sebuah ruangan pribadi. Saudara Ye. Aku hanyalah bida di tangan keluarga-keluarga besar itu, aku terpaksa melakukan ini. Aku tidak bereaksi sama sekali, mengangkat cangkir teh di meja dan mulai menyesapnya perlahan. Teh ini sangat bagus, khusus disajikan untuk tamu terhormat seperti Anda. Aku bertanya untuk apa dia membawaku ke sini. Zhang Hainan langsung meminta maaf, lalu berjalan ke arah sebuah lemari. Darahku mendidih, aku hanya duduk dan melihat punggung Zhang Hainan. Wajahnya menunjukkan seringai dingin, dia pasti punya kartu truf yang belum dikeluarkan, tidak sepercaya diri tadi. Aku ingin tahu trik apa yang dimiliki pedagang asli sini. Zhang Hainan dengan canggung meletakkan anggur di depanku. Aku mengangkat anggur putih dan meminumnya sekaligus.
Rasa panasnya langsung merangsang perutku, hampir saja aku muntah. Sampai di sini saja, kau harus ikut denganku. Zhang Hainan mendengar ini dan langsung ketakutan dan berdiri dari tempat duduknya, lalu dengan tegas berlutut di depanku. Ye Feng, aku benar-benar tidak bersalah. Masalah ibumu adalah kesalahan orang-orang di bawahanku. Aku baru tahu setelah kejadian itu. Aku tidak peduli apakah dia berbicara jujur atau berbohong, aku langsung berdiri dari tempat dudukku, ingin membawanya pergi. Aku tahu kau ingin melawan 4 keluarga besar, tapi ada alasan mengapa kau belum melakukannya sekarang. Aku terkejut mendengar ini. Sepertinya identitasnya tidak sederhana. Aku dulunya adalah anggota keluarga Zhang, salah satu dari 4 keluarga besar. Aku meninggalkan mereka karena beberapa alasan. 4 keluarga besar memiliki sejarah setidaknya 400 tahun di Tiongkok. Mereka memiliki fondasi yang sangat kuat. Alasan mengapa kau tidak mencari masalah dengan mereka sekarang adalah karena kau tidak yakin dengan kemampuan mereka dan tidak berani bertindak gegabah. Aku benar-benar terkejut mendengar ini. Apa yang dia katakan memang informasi yang bisa aku selidiki. Semua yang aku katakan sebelumnya adalah benar. Tidak ada kebohongan sedikit pun. Aku bisa membantumu. Aku menatap Zhang Hainan di depanku. Aku berpikir dalam-dalam, haruskah aku melanjutkan aksi selanjutnya? Zhang Hainan berlutut di tanah. Melihatku tidak bereaksi untuk waktu yang lama, dia mencoba memberanikan diri untuk memberiku jalan keluar. Bagaimana kalau aku membawamu mencari mereka? Yang benar-benar menyakiti ibumu? Mataku berbinar, dan aku langsung memintanya untuk membawaku ke sana. Begitulah aku dan Zhang Hainan meninggalkan hiburan Huang Cheng, adegan ini difoto diam-diam dan diunggah ke internet. Zhang Hainan benar-benar bisa meyakinkan orang sakit jiwa, meskipun agak berantakan. Tetapi selamat lebih baik dari apapun. Direktur Chen Zikai juga dipanggil oleh militer untuk memahami situasiku. Aku membawa Zhang Hainan menuju rumah anak buah yang memukuli ibuku. Bolak-balik berlarian di beberapa kompleks perumahan. Total menemukan 5 orang. Aku tidak peduli apakah mobil itu bisa memuatnya atau tidak, bahkan jika harus dibawa semua. Kali ini sangat lancar. Anehnya, tidak ada polisi atau perwira militer yang menghalangi jalan. Tanda yang mereka tinggalkan. Perlahan-lahan menjauh dari Kyoto. Ini adalah pedesaan yang sangat terpencil. Pabrik yang tidak jauh dari sana adalah markas Chen Xiang dan yang lainnya. Begitu mobilku berhenti di depan pintu pabrik, seorang adik laki-laki yang berjaga malam menghampiri. Bos, selamat datang di rumah. Xiang Mingshuang dulunya adalah petinju. Data tertulis bahwa dia menjadi bodoh saat bertinju. Tetapi saat ini, tampaknya dia tidak bodoh. Mereka bertiga membawa ke 5 orang itu ke gudang. Aku segera menyuruh Xiang Mingshuang untuk membangunkan semua orang untuk rapat. Orang-orang yang ditangkap ini, rencanaku adalah menyisakan sedikit daging untuk anak buahku. Di antara mereka ada orang gila. Hanya saja aku telah menahannya. Tindakanku hari ini sangat bermanfaat. Sambil berkata, aku hanya menunjuk ke Zhang Hainan dan ke 5 orang di tanah. Aku membawa 1 orang pergi. Sisanya, kalian atur sendiri. Aku tidak ingin mereka mengalami akhir yang baik. Juga, pemilik klub hiburan ini. Kalian harus menjamunya dengan baik. Dia tidak sederhana dan memiliki sesuatu. Besok, langsung umumkan bahwa dia telah bergabung dengan kita dan berpartisipasi dalam penangkapan ke 5 orang itu. Melihat ini, aku mengangguk dengan lega. Chen Xiang ini benar-benar tahu cara mengatur. Zhang Hainan di samping langsung putus asa. Sepertinya aku selamat, kan? Tetapi juga hampir mati, kan? Katakan padaku, apa yang akan kalian lakukan dengan keempat orang ini? Semua orang sedikit diam. Masih merasa tidak enak melakukan ini. Meskipun dalam hati mereka sangat ingin merasakannya. Terutama wanita di antara mereka berempat. Liu Jiayue berdiri dan menunjuk seorang pria yang relatif kuat. Aku menginginkan ini. Aku juga ingin memilikinya sendiri. Semua orang sangat terkejut melihat Liu Jiayue dengan ekspresi tidak percaya. Karena sudah mengikuti bos, jangan malu-malu lagi. Orang ini ingin aku gunakan untuk eksperimen. Saat kata-kata Liu Jiayue jatuh, semua orang mulai membagi-bagikan. 2 pria, 1 diberikan kepada Xiang Mingshuang. 1 diberikan kepada orang gila lainnya. Sementara wanita itu dimiliki bersama oleh 5 pria. Zhang Hainan di samping hanya duduk di bangku kecil. Dia sangat canggung tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian hari mulai terang. Seluruh orang di pabrik sibuk sepanjang malam. Aku melihat mahakarya Chen Xiang dan yang lainnya dengan ekspresi jijik. Hanya Liu Jiayue yang membuatku merasa nyaris lolos. Tak lama kemudian, kelima orang itu ditemukan oleh militer. Hanya karyaku yang masih hidup, yang lainnya sangat kejam. Nyawa mereka direnggut, netizen panik. Mereka tidak tahu kenapa aku melakukannya. Membunuh kelima orang biasa itu. Chen Xiang tidak tahan dengan komentar-komentar ini. Dia selalu percaya bahwa apa yang dia lakukan adalah tindakan yang benar, meskipun agak tidak wajar. Tapi itu tidak memengaruhi apapun. Apa yang dilakukan pada orang-orang itu tidak diketahui. Sekarang, edit pesan dan posting secara online. Zhang Hainan benar-benar bingung. Tapi kalian semua tidak tahu apa yang orang-orang itu lakukan kemarin.
Kalian langsung bertindak. Kemudian Zhang Hainan mulai menceritakan perbuatan kelima orang itu di ponselnya. Pesan Zhang Hainan berisi lebih dari 5.000 kata. Pesan itu menjelaskan secara rinci perbuatan kelima orang itu. Bahkan mengkritik perbuatan kotor yang dilakukan oleh keluarga-keluarga besar ini. Begitu pesan itu diposting, seluruh Kyoto mendidih. Ya Tuhan, apakah ini informasi orang dalam yang bisa aku ketahui? Di masyarakat macam apa aku hidup ini? Ini sangat mengerikan. Orang-orang yang mengetahui situasi sebenarnya juga mulai berbicara. Malam itu, orang-orang dari 4 keluarga besar datang ke klub. Aku bertugas menyambut mereka. Masing-masing dari mereka membawa 3 wanita. Kelakuan itu benar-benar tidak manusiawi. Pemerintah mulai panik karena ada banyak orang di dalamnya yang telah berpihak pada keluarga-keluarga besar. Pesan ini langsung ditekan secara paksa. Bahkan semua komentar di bawahnya disembunyikan. Mereka yang ingin terus menerbitkan artikel serupa bahkan langsung diblokir akunnya. Kejadian ini telah memengaruhi reputasi 4 keluarga besar, tetapi mereka tidak panik sama sekali. Hanya sedikit opini publik. Mereka terlalu malas untuk memperhatikanku, badut kecil ini. Militer juga tidak memberikan reaksi apapun. Mereka sudah tahu masalah keluarga-keluarga besar itu. Tidak ada satupun tuan muda itu yang normal. Di malam hari, aku berangkat lagi menuju Kyoto. Target hari ini adalah keluarga Chu di distrik 3 Cincin Kyoto. Menurut urutan dari yang lemah hingga yang kuat. 4 keluarga besar adalah daya tarik utama. Di malam hari, jalanan di Kyoto masih sepi seperti biasanya. Meskipun hanya ada aku sendirian di tempat kejadian, ada banyak mata yang mengawasiku. Saat ini, di dasar sebuah gedung di jalan yang sedang kulalui, ada lusinan orang berdiri di atasnya. Orang-orang berseragam militer. Komandan, orang itu adalah Ye Feng. Kekuatannya kemungkinan besar setara dengan dewa perang. Komandan Chu Xinye menatapku yang sedang melaju dengan ekspresi sembelit di wajahnya. Ye Feng, ya? Dewa perang berusia 13 tahun, aku tidak percaya. Ikuti dia dan lihat siapa targetnya. Kemudian selusin dari mereka. Akhirnya aku menemukan keluarga Chu setelah melompat dari gedung dan melakukan upaya tanpa henti. Sangat sulit tidak bertanya arah. Aku tidak mengemudi saat memasuki kompleks villa, melainkan berjalan kaki dari rumah ke rumah. Ketika aku memasuki kompleks villa ini, militer dengan cepat menyimpulkan targetku. Hai Wentian menerima berita itu, dan tim segera bergegas ke keluarga Chu. Saat ini, aku masih perlahan mencari dengan foto villa di tangan, dan sudah 1 jam berlalu. Aku perlahan tiba di depan villa keluarga Chu. Yang kulihat adalah Hai Wentian dan 3 pengawal keluarga Chu yang bersiap. Aku sama sekali tidak peduli pada mereka, mataku terus menatap Chu Xinye. Lalu aku berjalan ke kursi di samping. Semua orang panik dan berpencar. Beberapa raja tentara di samping Hai Wentian juga takut dan perlahan mundur. Chu Xinye berdiri di tempat dan mengamatiku, mencoba melihat sesuatu dariku. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Aku tidak ingin berurusan dengan orang-orang militer kalian. Aku tidak punya dendam dengan kalian. Kau melakukan kejahatan sekarang. Mengganggu ketertiban sosial. Kami harus turun tangan. Lalu bagaimana dengan ibuku? Hukum akan menghukum mereka secara alami. Tapi sekarang masih dalam penyelidikan, tidak bisa menentukan benar atau salah. Lalu katakan padaku, kenapa setiap kali aku datang ke rumah keluarga besar ini, mereka semua patuh? Duduk di rumah. Chu Xinye sebenarnya tidak tahu detailnya. Hanya bisa berdiri di tempat dengan canggung. Karena kau tidak mau memberi jalan, jangan salahkan aku. Setelah mengatakan itu, aku berjalan ke arah kerumunan. Aku melihat semua orang tidak sempat menghalangi. Detik berikutnya, sosokku menghilang. Semua orang yang menembak tampak tercengang. Sosokku muncul lagi di belakang semua orang. Di belakang semua orang, memegang beberapa pistol di tanganku. Orang-orang itu baru saja selesai menembak. Pistol mereka direbut olehku. Kecepatanku sangat cepat, Chu Xinye juga sangat terkejut. Aku membuang pistol di tanganku begitu saja. Pistol itu menabrak dinding dan hancur. Hai Wentian juga terkejut melihat ini. Dia menyentuh pistol di pinggangnya, dan baru menyadari bahwa pistolnya juga ada di tumpukan puing itu. Aku menunjukkan senyum mengejek di wajahku. Ahli ini ada di depan mata semua orang. Chu Xinye tidak tinggal diam lagi dan langsung menghalangi jalanku. Aku mengayunkan tinju ke arah Chu Xinye. Chu Xinye juga mengayunkan tinju. Detik berikutnya, tinju keduanya bertabrakan. Suara keras bergema di seluruh villa, kedua sosok itu berdiri di tempat, aku langsung bersemangat melihatnya. Berani-beraninya menahan serangan standarku, Chu Xinye sekarang terkejut dan meragukan hidupnya. Ini adalah serangan penuhnya. Kekuatan lawan ternyata setara denganku. Seranganku cepat, terus-menerus melayangkan tinju ke arah Chu Xinye. Melakukan yang terbaik seperti ini dan membalas serangannya, tentu saja hanya dia yang terkena. Hai Wentian dan yang lainnya di samping, sama sekali tidak bisa ikut campur. Keluarga Chu bahkan lebih bingung. Bahkan tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana perkelahian itu, hanya melihatku menendang. Lalu gerakannya membeku di tempat. Chu Xinye ditendang dan menabrak dinding, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun lagi.
Aku menoleh untuk melihat Hai Wentian dan yang lainnya. Apakah kalian juga ingin maju? Hai Wentian dan yang lainnya terpaku di tempat, agak ragu untuk menjawab. Tetapi mereka tetap maju dengan tegas. Aku tidak merasa kagum sedikit pun pada mereka. Kelompok orang ini memang sangat lemah. Masih ingin pamer, hanya menambah masalah bagiku. Hai Wentian dan yang lainnya berlari maju. Mengepungku, aku hanya menendang Hai Wentian hingga terbang keluar, lalu satu tendangan untuk setiap orang. Menendang lebih dari 10 orang ini semuanya hingga terbang. Keluarga Chu saat ini, semua gemetar ketakutan melihatku. Aku langsung menemukan targetku, Chu Hatai, meskipun dia tidak ikut memukuli saat itu, tetapi dia berada di samping memberikan perintah. Saat ini, Chu Hatai meringkuk di sudut, sudah ketakutan dan buang air kecil dan besar. Aku maju dan langsung memutuskan. Urat tangan dan kakinya, seperti menyeret seekor anjing mati, datang di depan kepala keluarga Chu. Memberi mereka berdua perlakuan yang sama, lalu menyeret mereka berdua keluar villa untuk mengemudi pergi. Internet pada saat ini juga mulai ramai membicarakannya. Apakah kalian tahu, kali ini yang menghalangi Dewa Malam sepertinya adalah Raja Es, bahkan Dewa Perang legendaris sepertinya telah muncul. Dewa Malam hanyalah anak kecil, Raja Pantai, Dewa Perang, menurutku ini semua adalah rumor. Sial, kenapa tidak ada yang percaya padaku? Keluargaku memiliki seorang Dewa Perang, betapa mengerikannya keberadaan itu. Orang ini adalah putra dari keluarga Chen, keluarga kedua di bawah 4 keluarga besar, Chen Erdan. Dia tidak termasuk dalam targetku. Karena namanya, sama sekali tidak bisa bergaul di lingkaran generasi kedua. Long Aotian, apakah menurutmu aku benar? Tuan muda, kita belum pernah melihatnya secara langsung. Sebaiknya jangan membuat kesimpulan dengan mudah. Melihat adalah percaya. Besok malam kita pergi ke keluarga Lin untuk melihatnya. Tuan muda generasi kedua, jangan khawatir, tidak peduli apapun itu, gunung pisau atau lautan api. Aku, Long Aotian, akan melindungimu. Tentu saja yang terkejut bukan hanya keluarga Chen, bahkan di bawah 4 keluarga besar. Keluarga Lin, keluarga pertama, juga tersentuh. Liu kepala pelayan, cepat atur, aku akan menjamu 3 dewa perang. Saat ini aku sedang mencari mobil di jalan. Mobil sebelumnya kehabisan bensin saat puncak musim, dan mogok di tengah jalan. Setelah hampir 1 jam, aku menemukan Ferrari di garasi. Tidak lama kemudian aku kembali ke pabrik Chen Xiang dan yang lainnya. Setelah melemparkan Chu Jiaju kepada mereka, aku membawa Chu Haotai pergi lagi. Chu Haotai yang duduk di belakang benar-benar putus asa. Ye Feng, apa kau tahu tentang adikmu? Dalam benakku muncul suara yang lucu itu, suara yang memanggilku, kakak, saat pertama kali datang ke rumah sakit jiwa. Setelah mendengar perkataan Chu Haotai, aku mematikan musik dan mengurangi kecepatan mobil. Namun, aku tidak mengatakan sepatah kata pun, adikmu seharusnya sudah menetap di Myanmar Utara. Tetapi sekarang kehidupannya seharusnya terjamin. Mengenai penyelamatan adikmu, akan ada banyak kesempatan di masa depan. Aku akan pergi sendiri. Yang ingin aku ketahui adalah, semua orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini, ada keluarga Dongfang dari 4 keluarga besar, dan juga keluarga Tu. Begitu mendengar, aku tahu dia mengarang cerita. Sebenarnya aku punya beberapa daftar, hanya saja tidak lengkap. Tetapi di dalamnya tidak ada keluarga Dongfang. Aku menyalakan musik lagi, kecepatan mobil kembali ke di atas 100 km per jam. Chu Haotai tahu bahwa usahanya untuk meyakinkanku telah gagal. Setelah lebih dari 1 jam berusaha, dia akhirnya diam-diam melepaskan tali di tangannya. Hal ini patut dikagumi. Urat tangan dan kakinya sudah diputus, namun masih bisa melakukan hal ini. Aku menghentikan mobil dan mengikat kembali tali yang terlepas dengan simpul yang sama. Semangat anak muda. Ini adalah laboratorium terbengkalai yang dibangun di pegunungan, cat di atasnya sudah mengelupas. Dia akan menjadi pelanggan pertama museum seniku. 1 malam berlalu dengan cepat. Aku menempatkan tubuh Chu Haotai di jalan raya, siapapun yang lewat akan segera menemukannya, kemudian aku kembali ke markas Cheng Xiang dan yang lainnya. Sangat menantikan apa yang mereka lakukan pada Chu Kaiwen, aku memasuki markas dan melihat Chu Kaiwen yang sedang diurus di aula pabrik. Kali ini Chu Kaiwen dikerjakan bersama-sama. Tetapi semuanya dipimpin oleh Liu Jiayu, dia menggunakan tubuh Chu Kaiwen. Aku telah melihat berbagai pengetahuan eksperimen, untuk memverifikasi tebakannya, aku sangat menghargainya. Aku merasa ritme yang mereka ciptakan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Sekarang hanya ada satu kekurangan. Itu adalah tubuh Chu Kaiwen, terlalu sulit untuk dipindahkan, jika tidak bisa dipamerkan dengan mudah digabungkan. Dalam percakapan selama setengah jam antara aku dan Liu Jiayue, diputuskan untuk menjadikan karya seni ini. Ditinggalkan di sini, kemudian semua orang berpencar, pergi ke seluruh negeri. Mencari target yang melarikan diri, Cheng Xiang dan Xiang Mingshuang, langsung menuju Mianbei. Zhang Nanhai tetap di Kyoto. Sebagai orang dalamku, masalah ini di internal keluarga Lin. Benar-benar kacau balau, seorang pemuda dengan tekad mati berjalan menuju seorang pria paruh baya. Pemuda ini, justru salah satu targetku, Lin Chonghai.
Pria parubaya itu adalah kepala keluarga Lin, Lin Haituo, dialah yang menyeretku, ibuku. Seperti menyeret seekor anjing mati, membantingnya di jalanan, Lin Haituo bahkan meludahi ibuku. 2 kali sebelum pergi, maafkan aku ayah, aku telah membawa bencana besar bagi keluarga Lin kita. Lin Haituo melihat ini, tanpa berkata apapun. Menatap putranya di depannya, dengan tatapan sangat tidak tega, biarkan ayah sendiri yang menanggungnya. Chong Hai, setidaknya nyawamu bisa diselamatkan. Keluarga Lin yang terhormat, ternyata memilih untuk menunduk, dia hanyalah anak kecil, kan? Sialan, Chen Erdai, kenapa kau ikut campur? Putra kedua keluarga kami datang ya datang saja. Kau mau apa? Lin Chongjiang juga gak terpana. Apa yang sedang kulakukan? Berani-beraninya aku tidak menghormati keluarga Chen, kami datang untuk membantu. Pembantu adalah Long Aotian di sampingku. Saat itu aku masih di tempat tidur, berbaring bermain game, setelah selesai main PUBG, aku main Mobile Legends. Tapi aku tidak main Mobile Legends terlalu lama, aku khawatir aku akan menyusul lewat internet. Teman satu timku dipukuli, di kantor wali kota Kyoto, Liu Jiangwo mendengar bahwa Chu Xinye terluka parah dan langsung panik. Dewa tentara adalah seorang grandmaster di dunia persilatan. Ternyata bukan lawannya, keluarga besar yang bermasalah adalah. Ternyata pihak militer kita yang menderita kerugian besar. Liu Jiangwo agak tidak mau ikut campur semua pertempuran sebelumnya. Kekuatan di tangan keluarga besar, ternyata sama sekali tidak mau disumbangkan. Kemarilah. Siapkan mobil ke keluarga Lin, dia ingin berdiskusi langsung denganku. Sebenarnya pihak militer masih memiliki banyak kekuatan besar. Tapi dia tidak mau bermain, baru menjelang senja aku bertindak santai. Langsung tubuhnya gemetar ketakutan, tapi matanya penuh tekad, aku langsung tercengang. Bukankah seharusnya menendang Raja Es kalian dulu, baru menangkapmu? Tapi aku tidak setuju. Maju memutuskan urat tangannya, lalu menyeretnya pergi. Lagi pula, tidak ada alasan untuk menolak yang datang sendiri. Long Aotian, kau sudah bertemu orangnya. Bagaimana menurutmu kekuatannya? Long Aotian mencibir dingin, hanya musuh bagiku. Cheng Erdan saat ini juga mengangguk puas, keluarga Lin di samping menatap mereka. Seperti melihat orang bodoh, tapi mereka saat ini benar-benar tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Di sini tepatnya adalah titik buta pandangan semua orang, aku bisa merasakan sekeliling. Perhatian semua menghilang, aku juga tidak bodoh, pasti ada sesuatu. Dan itu adalah masalah besar. Halo, nama saya Liu Jiangwo, saat ini wali kota Kyoto. Juga orang yang memegang kekuasaan di bawah bendera negara, aku ingin berbicara denganmu. Aku tahu ini mungkin akan memakan waktu lama. Langsung duduk di kursi samping, Liu Jiangwo melihatnya dan hati yang mencemaskannya akhirnya lega. Menghela napas dan perlahan berkata, yang ingin kubicarakan denganmu adalah tentang kau bilang tidak ingin berkonflik dengan pemerintah. Aku tidak berbicara, hanya mengangguk perlahan. Isyarat agar dia melanjutkan, ini adalah konsesi dari pemerintah kami, tapi kau juga harus menyetujui permintaan kami. Pertama, setelah kau menyelesaikan balas dendam, kau harus kembali untuk menerima pengadilan hukum. Kedua, target balas dendammu. Sebagian besar adalah pejabat tinggi negara. Jika kau benar-benar berhasil, itu akan menjadi kerugian besar bagi negara. Saat itu kau harus membantuku melakukan hal yang sama di negara musuh. Aku terdiam setelah mendengar permintaan Liu Jiangwo. Syarat pertama tidak apa-apa, syarat kedua tidak mungkin aku setujui. Dia melakukan ini akan membuatku sangat tidak senang. Liu Jiangwo saat ini merasa seharusnya tidak ada harapan. Baik. Tapi syarat kedua tidak kusetujui. Liu Jiangwo terkejut, syarat kedua hanyalah sebagai politisi. Syarat tambahan yang biasa, siapa sangka akan berhasil dengan begitu sempurna. Di malam yang sangat biasa ini. Kami membuat kesepakatan yang akan mempengaruhi dunia internasional di masa depan. Aku melemparkan Lin Chong ke kursi belakang. Lalu pergi dengan mobil, proses ini pasti akan difoto diam-diam oleh paparazzi yang bersembunyi di sudut. Ada apa? Kenapa militer tidak turun tangan? Kita sudah siap bergerak. Ouyang Tongda di siang hari sudah mengeluarkan banyak uang untuk menggerakkan 3 ahli setingkat dewa perang. Tapi sekarang militer tidak menghalangi, maka mereka tidak punya kesempatan untuk turun tangan. Ye Feng, tunggu saja. Kali ini kau berhasil kabur. Kali ini kau berhasil kabur. Lain kali, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Di keluarga Dongfang dari 4 keluarga besar, apakah orang sakit jiwa bernama Ye Feng itu sudah ditangkap? Orang ini bukan anggota keluarga Dongfang, melainkan orang nomor 3 di keluarga Dongfang, Dongfang Bufan. Dia tidak hanya sangat kuat, tetapi juga salah satu pemegang kekuasaan negara. Laporan terbaru, Tuan, Ye Feng melarikan diri. Bagaimana mungkin? Dalam perkiraan, militer akan mengirimkan setidaknya 5 dewa perang. Keluarga Ouyang juga memiliki 3, total 8. Bagaimana dia masih bisa melarikan diri? Militer tidak turun tangan. Orang-orang dari keluarga Ouyang gagal menangkapnya, jadi dia berhasil melarikan diri. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Apakah ada kesepakatan rahasia yang telah dicapai? Saat ini,
Aku sedang santai mengemudi di jalanan. Musik yang menghentak bahkan membuat anjing di samping ikut bergoyang. Sepertinya aku dan hatiku telah mencapai kesepakatan. Setelah selesai, hatiku akan tertidur lelap, lalu aku akan sadar kembali. Aku berkendara sampai ke galeri seni milikku, menyelesaikan operasiku, lalu berbalik dan pergi. Kali ini, tanpa ikatan dari Chen Xiang dan yang lainnya, akhirnya aku bisa bersenang-senang sesuka hatiku. Di aula besar Kyoto, para pemimpin tertinggi negara sedang berdiskusi. Ye Feng membuat keributan di kota Kyoto ini. Apa yang terjadi dengan militer? Kau ini hanya mengurusi logistik, kenapa kau ikut campur urusan militer? Apa kau takut? Mendengar itu, Dongfang Bufan langsung naik pitam, tetapi dia tidak berani berkomentar apapun karena dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Liu Jiangwo. Dengan kemampuanmu, kau masih ingin mengaturku? Suruh kakakmu datang dan beradu kekuatan denganku. Kau belum pantas. Dongfang Bufan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia bahkan tidak berani mengeluarkan kata-kata ancaman. Dia hanya bisa pergi dengan marah. Negara ini telah dikendalikan oleh keluarga-keluarga besar ini selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Kapan demokrasi sejati bisa dipulihkan? Untuk sesaat, aku berharap aku benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan keluarga-keluarga ini. Hingga sore hari, baru aku mengendarai Ferrari menuju Kyoto. Target hari ini adalah kota Kyoto. Keluarga dan di lingkar 3, sebenarnya ada beberapa keluarga di depan, tetapi mereka semua meninggalkan Kyoto. Keluarga dan yang tidak melarikan diri lebih percaya diri karena mereka telah menghabiskan banyak uang untuk mengundang ahli. Aku bolak-balik di lingkar 3, mencari lokasi keluarga dan, saat ini, Lu Tongda sudah membawa 5 ahli tingkat Dewa Perang dan Raja Prajurit Silai tiba di lingkar 3, berada di sebuah gedung tinggi. Gaya tarik berlawanan yang melaju di bawah segera membawaku menemukan lokasi keluarga dan keluarga mereka sepenuhnya terkomersialisasi. Tidak ada satupun yang tersisa. Seluruh keluarga tinggal di perusahaan. Gedung ini saat ini tampak kosong. Aku naik lift ke apartemen pribadi besar tempat keluarga dan berada. Tempat aku keluar dari lift. Aku melihat puluhan pasang mata tertuju padaku. Puluhan peluru terbang ke arahku, tetapi saat mereka menarik pelatuknya, aku sudah muncul di belakang semua orang. 2 ahli tingkat Dewa Perang itu. Ahli itu menoleh ke belakang. Kecepatan yang mengerikan ini membuat mereka sangat ketakutan. Ketika orang lain bereaksi, sosokku menghilang lagi. Segera, semua pistol mereka dilemparkan ke pertanian olehku. Pertunjukan yang bagus secara resmi dimulai. Orang-orang dari keluarga dan gemetar ketakutan melihat penampilanku. Saat ini, kepala keluarga Dan Yong, menatapku dengan sangat marah. Seorang wanita muda meringkuk di sampingnya. Orang ini adalah sasaranku, Dan Yanli. Aku perlahan berjalan ke arah kerumunan. Dan Jia Fu Jianzuang juga sangat ketakutan. Tubuhnya tanpa sadar mundur. 2 ahli tingkat Dewa Perang dengan tegas berdiri di depanku. Sosokku melintas dan dengan cepat bergegas menuju mereka berdua. Aku meninju dan menerbangkan ahli itu. Lawan bereaksi dengan cepat dan segera bergegas ke depanku. Melayangkan pukulan berat ke arahku. Aku membalikkan tangan dan dengan mudah menangkap tinjunya, lalu langsung melemparkan tubuhnya keluar. Ahli yang baru saja bangkit melihat seseorang terbang ke arahnya, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkap rekannya. Kedua ahli itu melihatku dari kejauhan dengan ketakutan yang masih ada. Di antara mereka, seorang ahli muncul dengan tombak berumbai merah di tangannya. Lawannya muncul dengan 2 pedang bengkok di tangannya. Satu posisi sudah bisa merasakan bahwa seni bela diri ini sangat berbahaya. Melihat adegan ini, aku juga mengeluarkan pisau baja biasa. Tan Li membawa orang untuk membantu. Tan benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Lu Tongda hanya meliriknya dengan sederhana. Oke, selesaikan masalahnya dulu. Aku melihat ekspresi tidak percaya di wajahnya. Mungkinkah ketenaranku tidak cukup? Masih ada orang yang datang untuk menjadi hidangan? Ye Feng, kamu tidak bisa sombong hari ini. 7 ahli mengepungmu. Kemana kamu ingin melarikan diri? Aku tidak merasakan apa-apa ketika mendengar ini. Aku hanya menatapnya dengan dingin. Tahukah kamu? Ini semua aku yang atur. Kalau dia tidak mengerti sampai sini, dia sukses kehilangan semua kesempatan untuk hidup. Ada beberapa bos di negara ini yang selalu khawatir anak buahnya akan berkhianat. Mereka demi keamanan akan melatih sekelompok tentara bayaran. Adikmu sejak kecil harus menerima pelatihan yang sangat kejam. Lalu menjadi penurut seperti anjing. Saat ini Lu Tongda tertawa dengan sangat gembira. Tertawa gemetar, tertawa gila. Aku tidak terlalu terpengaruh, mulai perlahan berjalan ke arah mereka. 7 ahli tingkat jenderal militer langsung menghalangi di depanku, masing-masing memegang senjata tajam. Aku mengangkat kaki langsung menendang satu orang hingga terbang. Bahkan belum sempat mereka bereaksi, satu orang lagi langsung menghantam dinding. Kehilangan kemampuan bergerak, saat ini hanya tersisa 5 orang di lapangan, mulai ketakutan. Meskipun mereka bisa melihat, tapi sama sekali tidak bisa mengikuti kecepatanku. Lalu mereka aku tendang terbang semuanya satu persatu. Lu Tongda saat ini kakinya terasa panas,
Dia agak menyesal telah berbicara seperti itu sebelumnya. Aku perlahan berjalan ke arah Lu Tongda dan Nyonya Tan. Ye Feng, ampuni aku. Aku tidak sengaja memprovokasimu. Kalau mau cari dia saja. Aku tidak ada hubungannya. Selesai bicara, Tan Yong langsung mendorong Tan Yanli yang sedang linglung ke depan. Tan Yanli saat ini seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah reaksi setelah ketakutan ekstrim. Melihat ini aku malah tidak terburu-buru untuk bertindak. Aku agak ingin melihat apa yang akan Tan Yanli lakukan selanjutnya. Lu Tongda yang sejak tadi diam-diam bergerak ke arah lift. Aku dengan santai melemparkan pisau baja di tanganku. Sekali lagi kakinya tertancap di lantai oleh pisau baja. Lu Tongda berlutut di tanah. Sudah tidak bisa bergerak lagi. Setelah itu aku tidak memperdulikannya lagi. Saat ini aku lebih penasaran dengan reaksi Tan Yanli. Seluruh pandangan dunianya saat ini sedang runtuh. Level mentalnya bahkan sangat kacau. Aku sangat familiar dengan situasi ini. Karena aku pernah mengalaminya, aku tahu Tan Yanli akan gila. Tan Yanli meringkuk tubuhnya berjongkok di tanah. Mulutnya linglung terus bergumam, "Jangan tinggalkan aku." Tan Yong di samping sama sekali tidak memperhatikan kondisi putrinya. "Ye Feng, asalkan kamu melepaskanku, aku akan memberikan semua asetku padamu. Putriku juga untukmu, kamu ingin melakukan apa saja boleh." Aku tidak berbicara setelah mendengar itu. Mencari tempat duduk bersiap untuk menonton pertunjukan. Saat ini Tan Yanli tidak lagi meringkuk tubuhnya. Dari bisikan di mulutnya berubah menjadi raungan marah. "Sudah kubilang jangan tinggalkan aku." Semua orang terkejut dengan ini, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Mata Tan Yanli penuh dengan raungan marah, langsung berlari ke kamar mengambil pisau dapur. Tan Yanli terus mengejar Tan Yong sambil mengayunkan pisau. "Masih meraung? Kenapa kau tinggalkan aku?" Tan Yanli terus berlari sambil memohon ampun. Akhirnya tidak kuat dan jatuh. Tan Yanli menambahkan beberapa tikaman lagi setelah Tan Yong jatuh, barulah dia diam. "Saat ini aku berdiri dan bersiap untuk membereskan semuanya. Semua ini karena kamu, aku akan membunuhmu." Aku mengangkat tangan dan meninjunya hingga jatuh ke tanah. Aku tidak merasa orang seperti ini pantas dikasihani. Aku hanya akan membuatnya lebih menderita. Kemudian aku berjalan ke arah Lu Tongda. Tetapi tepat pada saat itu, pintu lift terbuka. Siapa lagi yang datang? Kenapa datangnya bergelombang? Di dalam lift ada 7 atau 8 orang. Mereka naik lift gelombang kedua karena penuh. "Cepat selamatkan aku. Lindungi aku dari sini." Meskipun orang-orang yang datang kebingungan, mereka tetap melakukannya. Dengan cepat mencabut pisau baja dari kaki Lu Tongda, mengawalnya masuk ke lift, gerakanku tidak dipercepat. Satu tendangan melumpuhkan 5 atau 6 ahli yang menyerbu, lalu dengan perlahan melihat. "Lu Tongda naik lift, nanti aku masih harus pergi ke keluarga Lu, tidak perlu terburu-buru." Aku datang ke hadapan Tan Yanli, lalu menyesuaikan ponsel untuk berbicara. Kemudian menyiram bensin ke seluruh apartemen besar ini, dengan cepat api melahap seluruhnya. Seluruh apartemen besar. Aku menyeret Tan Yanli dan pergi dengan mobil. Liu Jiangwo yang mendapat kabar itu, benar-benar terkejut. 5 dewa perang lagi diselamatkan. Benar-benar menguntungkan. Saat ini Lu Tongda sedang berhadapan dengan Dongfang Bufei di kediaman keluarga Dongfang. "Apakah kau mempermainkanku? Kau menyuruhku memanggil lebih banyak dewa perang? Apakah kau ingin menghancurkan keluarga Lu kami?" Dongfang Bufei tidak mempedulikan pertanyaannya. "Tuan keluarga Lu jangan marah. Selanjutnya 4 keluarga besar kami akan bertindak." Dongfang Bufei memutuskan untuk bergabung dengan 2 keluarga lainnya. Dia tidak ingin berusaha sendiri. Aku mengemudi perlahan di jalanan Kyoto. Aku tiba-tiba sedikit menyesal, perjanjian dengan Liu Jiangwo, sama sekali tidak ada tantangannya. Melalui kaca spion melihat Tan Yanli yang sudah mati rasa, hatiku justru bersemangat. Tidak tahu apa perbedaan konstruksi tubuh mereka dengan laki-laki, dan dalam pengalaman hari ini. Aku juga mengerti, ternyata mempermainkan tidak harus secara fisik. Mempermainkan secara mental, sepertinya lebih menarik. Aku mengemudi menjauhi Kyoto. Melaju di sepanjang garis pantai, aku memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Hanya dengan pergi ke luar negeri aku bisa lebih baik menangani Tan Yanli. Di dalam negeri, aku tidak bisa menemukan tempat seperti itu. Aku menyeret Tan Yanli untuk jarak yang cukup jauh, dan akhirnya menemukan dermaga. Saat aku muncul di dermaga, penjaga keamanan melihatku. Dia melihat tanganku membawa seorang wanita. Berbalik dan kembali ke ruang keamanan, diam-diam menghubungi polisi. Aku tidak mempedulikannya. Aku menemukan perahu dengan performa yang lumayan dan langsung melompat ke atasnya. Dengan cepat aku mempelajari cara mengoperasikan perahu ini. Kemudian, aku berlayar meninggalkan dermaga. Penjaga keamanan itu baru berani keluar setelah melihat bayanganku menghilang. Penjaga keamanan itu melihat bayanganku menghilang baru berani keluar. Dia bahkan tidak menunggu polisi datang dan segera menyebarkan berita ini ke internet. Dia takut tidak diizinkan naik perahu jika menunggu polisi datang. Segera, berita tentang kepergianku ke luar negeri menyebar luas di internet. Di internet penuh dengan komentar bahwa aku ketakutan, terutama karena targetku selanjutnya adalah 4 keluarga besar. Saat ini, seseorang mengungkapkan kekuatan besar dari 4 keluarga besar.
yaitu 5 jalan tertinggi. Liu Jiangwo agak tidak percaya saat menerima berita itu. Karena khawatir, dia segera mengirim orang untuk melacakku. Sementara itu, keluarga Dongfang sedang mengadakan pertemuan dengan 3 orang. Di sebelah kiri adalah perwakilan dari keluarga Sima Keian. Di sebelah kanan adalah perwakilan dari keluarga Li Yuancheng. Kalian berdua adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di keluarga. Aku ingin tahu pendapat kalian tentang Ye Feng. Kalian berdua adalah senior saya. Saya berani memberikan pendapat saya. Saya adalah setiap keluarga mengeluarkan 1/5 jalan tertinggi. Apakah ini sedikit berlebihan? Li Yuancheng melihat bahwa Dongfang Bufei memiliki maksud tersembunyi dalam kata-katanya. Saya tidak keberatan. Saya bahkan berpikir ini sangat baik. Saat ini, aku sedang berlayar menuju Jepang. Hanya di sana aku bisa menangani Tanian Li dengan lebih baik. Saat aku memasuki perairan teritorial Jepang, pihak Jepang sudah menyadarinya. Terutama karena bendera negara bawah di perahuku terlalu mencolok. Segera, radio di kabinku mengeluarkan suara. Anda telah memasuki perairan teritorial Jepang secara ilegal. Silakan segera pergi.